Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian kita di subuh kali ini. Tentu kita mengawali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita dari pagi ini dan selanjutnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat tertenun dengan mengumpulkan nilai-nilai kebaikan. Semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman dikuatkan jiwa mereka, dimantapkan hati dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Demikian para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita termasuk di dalamnya, diberikan kelembutan hati, disentuh jiwanya untuk bertobat sebelum wafat. Dan tentunya mudah-mudahan sisa hidup kita dibimbing oleh Allah sehingga dapat menjalani kehidupan dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, tertata dengan mulia dan berakhir dengan husnul khatimah insyaallah. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari termasuk ikhtiar kita untuk mewujudkan semua harapan kebaikan dimaksud dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai dan melanjutkan kajian kita dengan bermohon juga kepada Allah sehingga dibimbing apa yang akan kita pelajari, dipahamkan dengan baik dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami itu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang dibentangkan kepada kita untuk memanggilnya, berinteraksi dengan ibadah kepada Allah sekaligus melahirkan pahala-pahala kebaikan, yaitu nama-nama yang terkait dengan sifat-sifat cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Asma' Al-Husna. Kita telah membahas bahwa Al-Asma' Al-Husna yang disampaikan kepada kita setidaknya berjumlah kurang lebih 99 itu terbagi, terklasifikasikan pada 8 bagian sekaligus juga tingkatan-tingkatan yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat mulia dimaksud. Kita telah sampai pada bahasan yang ketiga di antara 8 klasifikasi itu. Setelah kita selesaikan asma'un muta'alliqah bidzatihi ta'ala, nama-nama yang terkait dengan zat Allah. Kemudian asma'un muta'alliqah bitakwin, nama-nama yang terkait dengan proses penciptaan dan pembentukan. Kemudian asma'un muta'alliqah bisifatayil hubbi wa rahmah, nama-nama yang terkait dengan dua sifat yaitu cinta dan kedalaman kasih. Kita telah sampaikan bagaimana cara berinteraksi dengan menggunakan nama-nama dimaksud sesuai dengan kebutuhan yang kita tengah hadapi. Sekarang kita akan masuk pada nama yang keempat sebagai penguatan keimanan kita sekaligus praktek amalan kita. Saya akan mencoba cepat seperti apa yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu sehingga materi-materi bisa tersampaikan secara lebih terfokus ya, dan esensinya kita dapatkan dengan lebih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 4. Rabi'an atau rabi' asma'un muta'alliqah bi'uzmatillahi wa jalalih, ya. Nama-nama yang terkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, nama-nama yang terkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Ya, wahia dan nama-nama dimaksud adalah sebagai berikut. Perhatikan, kita baca Al-Azim, satu, Al-Azim. Yang kedua, Al-Aziz, kan? Yang ketiga, Al-Ali, kan? Yang keempat, Al-Muta'ali. Yang kelima, Al-Qawi. Yang keenam, Al-Qahhar. 7. Al-Jabbar. Selanjutnya 8. Al-Mutakabbir. 9. Al-Kabir. 10. Al-Karim. 11. Al-Hamid. 12. Al-Majid. 13. Al-Matin.
Selanjutnya Al-Zahir. 15 Dzul Jalali wal Ikram. Saya ulang ya. Al-Azim, Al-Aziz, Al-Ali, Al-Muta'ali, Al-Qawi, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Kabir, Al-Karim, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Matin, Al-Zahir, Dzul Jalali wal Ikram. Jelas ya? Baik. Sekarang kita coba akan tampilkan dulu teman-teman sekalian pendalaman makna yang dimaksudkan sehingga nanti kita bisa menempatkan sesuai dengan makna-makna yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan atau persoalan-persoalan yang kita alami. Baik, di sini asmaul muta'alliqah bi 'azmatihi ta'ala wa jalalihi, ya. Nama-nama yang terkait dengan keagungan, ya. Ada nama-nama yang terkait dengan al-'azma, ya, wal jalal. Ini dua-duanya menunjukkan satu aspek keagungan, puncak dari kekuatan, kan? Segala yang terkait dengan kebesaran, ya, dengan kebesaran, ya, kemegahan dan turunan-turunan lainnya, ya. Jadi semua aspek-aspek yang terkait dengan keagungan, puncak kekuatan yang maha segalanya, gitu kan, hal yang terkait dengan kebesaran dan lain-lain sebagainya. Nah, ini terwakili nanti nama-namanya terkait dengan sifat uzmah wal jalal. Ini kaitan dengan praktek kehidupan yang kita alami dan persoalan-persoalan yang menjadi tantangan kehidupan kita yang kita hadapi, sehingga dengan itu kita secara fitrah ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, dengan menyebut nama Allah terkait dengan aspek-aspek ini. Ya, apa di antara turunannya? Misal, ya, kalau kita melihat keagungan, dengan kekuatan, segala kebesaran, tentu kan ini terkait erat dengan aspek perlindungan, kan? Perlindungan. Perlindungan, pertolongan, kan? Ya, jadi ada aspek perlindungan, aspek pertolongan, dan ini hal-hal yang terkait dengan kesulitan yang sifatnya kompleks, yang rumit, yang tengah kita hadapi, ya. Kemudian misalnya kemudahan atau kebebasan dari tekanan-tekanan, gitu kan, ya, dan sebagainya. Nanti hal yang terkait termasuk dengan fisikal, ya. Misalnya nanti ada menghadapi tindak kezaliman tertentu, gitu kan, menghadapi tindakan-tindakan kekerasan tertentu dan sebagainya, terus kita ingin bermohon kepada Allah untuk dilepaskan dari segala itu, ya. Sementara nanti hal-hal yang terkait dengan ini semua di luar batas kemampuan kita yang kita rasakan. Ini secara logika nggak mungkin, gitu kan. Nah, secara rasionalitas ini rasanya sulit dilakukan, ya. Maka dalam kondisi-kondisi seperti itulah kemudian secara fitrah kita akan terdorong untuk meminta tolong, meminta bantuan, ya. Dan kalau ini normal dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita nggak mampu kan kita minta tolong, ya. Dan puncak segalanya kita memohon kepada yang maha mampu, ya, yang tidak ada mustahil baginya sedikit pun, satu apapun, karena dia yang maha kuat, dia yang maha agung, dia yang maha besar dan sebagainya. Baik, ya. Nah, nanti aspek ini akan kita bagi kepada dua bagian. Ya, hal-hal yang kita alami dalam kehidupan itu kan nggak lepas dari ujian. Ya, ujian ini nanti ada yang terkorelasi juga, ya, dengan praktek-praktek kehidupan yang mau tidak mau memaksa kita memohon kepada Allah dan untuk memilih nama-nama yang terbaik yang kita bisa munculkan terkait dengan kebutuhan kita. Nah, di ujian ini nanti sifatnya teman-teman sekalian ada tantangan-tantangan. Yang pertama hadir dalam diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri yang salah memfungsikan sifat fujur. Ini sudah saya terangkan di awal, ya, karena itu akan selalu terbawa dalam setiap pembahasan kita. Jadi saya sarankan kepada yang baru bergabung, tolong dilihat dari video awal sehingga terkorelasi sampai dengan ke pembahasan sekarang.
Jadi tidak bertanya lagi apa itu fujur, gitu, apa itu ini, apa itu ya. Nah, jadi lihat yang sebelumnya sehingga terkesinambungkan ya sampai dengan pembahasan kita yang kini. Di review ya. Baik. Nah, ini konsepsi dari sifat fujur seharusnya kan dia menjadi katalis bagi sifat takwa, ya kan? Nah, ini seperti ini. Difungsikan untuk menjadi katalis ke sini. Ini sifat-sifat kebaikan ya, kemudian katalisatornya ada di sini. Jadi kalau di sini ada seperti saya sampaikan sabar misalnya kan, jujur, rendah hati dan sebagainya. Di sini ada marah, amarah yang berlebihan. Di sini kemudian ada dusta, dan ada sombong, ada ria dan seterusnya. Ya, saya pernah sampaikan sombong diciptakan bukan ingin menjadikan diri kita menjadi pribadi yang sombong, tapi untuk melatih ya sifat-sifat rendah hati supaya muncul. Dusta diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pendusta, tapi supaya sifat jujur itu muncul. Seperti marah diciptakan bukan ingin menjadikan kita pemarah, supaya kesabaran itu terlatih, sehingga melahirkan kualitas dalam kehidupan, mudah menjalani setiap tantangan. Jadi kalau sifat-sifat yang baik ini sudah terukur ya, teman-teman sekalian, kemudian selain itu terlatih, sehingga muncul, terbiasa dengan tempaan-tempaan, itu apapun yang dialami semua ringan saja. Ya, semua ringan, tinggal nanti puncaknya pada dua bagian, antara syukur dan sabar, gitu kan? Ketika mendapatkan nikmat gak berlebihan, kita bersyukur. Makanya nanti ada Dzul Jalali wal Ikram di surah Ar-Rahman itu kan syukur-syukur terus tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi di ujungnya ditutup dengan apa? Tabarakta ya Dzul Jalali wal Ikram, gitu kan? Ya, sama ketika kita berdoa setelah sholat pun kan, dalam zikir kita, Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, tabarakta ya Dzul Jalali wal Ikram. Kalau mau kita gabungkan dengan doa, ya, kita bisa katakan Allahumma antas salam wa minkas salam, ya wa ilaika ya'udus salam, hina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam, tabarakta ya Dzul Jalali wal Ikram. Kan yang terakhir tadi kita baca, ya, Dzul Jalali wal Ikram kan? Baik, ini nanti ada hal-hal yang terkait dengan aspek positif, nanti yang kedua yang kita akan bahas. Nanti saya tunjukkan, yang kedua kita munculkan. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Namun kan saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa setan itu, ya, setan itu sudah mengajukan proposal kepada Allah, mengajukan permohonan untuk membuktikan kesombongannya. Nah, ini makhluk yang terakumulasi sifat sombong dalam dirinya, sehingga enggan menaati perintah Allah. Itu yang dimaksudkan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-34. Ya, jadi dia disifati langsung oleh Allah, aba, enggan menaati perintah Allah, wastakbar, karena ada akumulasi sifat sombong dalam dirinya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kan? Aba wastakbar. Ya, jadi iblis, nanti saya terangkan ketika masuk ke pembahasan malaikat siapa itu iblis. Namun secara cepat, iblis itu termasuk kalangan jin yang menyimpang. Ya, jin yang menyimpang, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, itu di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Ya, nanti turunan pasukan-pasukannya itu disebut dengan setan. Ya, nanti mereka yang mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kekeh bertahan dengan kesombongan. Jadi sombong itu kalau sudah terakumulasi, nah ini menjadi sulit untuk diberikan pencerahan-pencerahan, pengingat-pengingat, jalan-jalan kebaikan, karena ada akumulasi keburukan dalam diri. Makanya semua yang diangkat itu, semua yang diterima pun itu tertanamnya ke nafsu, ya, ke kedalamannya. Ini yang diprovokasi ini, ya, yang saya sampaikan di surah An-Nisa kemarin. Ya, kalau kita turunkan nanti dari ayat 116, 117, 118, 119, kita akan temukan, ya, bagaimana dia menyampaikan kepada Allah setelah menjelaskan tentang bahaya kemusyrikan, kemudian setan dilaknat, la'anahullah, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafroda. Ya kan? Aku akan bersumpah, ya Allah, izinkan aku untuk mengambil satu bagian yang telah engkau tetapkan sebagai bagian potensi fitrah dari manusia. Ya kan, cuma ada dua, takwa dan fujur. Diambil ini. Ya. Nah, alih-alih ini ke sini, teman-teman sekalian nih, untuk menjadi katalis dari sifat takwa. Nah, ini ternyata dimanfaatkan, diprovokasi oleh setan itu ya untuk berdiri sendiri, tegak sendiri. Ya. Dia bukan mensupport takwa, tapi diprovokasi oleh setan untuk berdiri sendiri, naik ke permukaan, sehingga memberikan pengaruh kepada bagian-bagian tubuh kita yang seharusnya dibimbing oleh cahaya. Ya, ternyata yang datang adalah bagian-bagian gelap yang dibawa oleh setan. Ya, itu gelap datang, dibawa dituntun. Akhirnya sifat amarah, marah yang harusnya mensupport sabar untuk naik, marahnya menjadi dominan. Ya, dia alih-alih digeserkan ke sini untuk support, didorong, dia naikkan sendiri ke atas. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah menjadi memerah, ya, tampilannya lebih buruk dibandingkan dengan singa. Singa aja masih senang orang ngelihat di kebun binatang gitu kan. Nah, ini lihat orang marah berlebihan lebih daripada singa, orang bisa ketakutan. Ya, anak-anak melihat singa malah senang-senang. Kok lihat bapaknya marah-marah bisa lari, bisa nangis gitu kan. Ini kan artinya ada wajah yang seharusnya tidak sesuai gitu. Kemudian tangan bisa memukul, kaki menendang, tampilan kasar, mulut meracau dan sebagainya. Ini dari sini sumbernya. Masuk. Nah, ini kan dahsyat karena nggak nampak.
Dan dia halus sekali. Ya, halus sekali. Sesuatu yang halus dibisikkan sampai kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Kalau nggak kuat, ya, nggak kuat sinyal takwa kita, cahaya kita nggak terlampau terang, sehingga tidak menutupi kegelapan-kegelapan yang dibawa oleh setan itu. Nah, yang jadi persoalan halus, gitu kan? Halus dalam, sesuatu yang halus, yang dalam, yang diresapkan itu disebut dengan was-was namanya. Was-was, was-was yuwaswisu. Was-was, kan? Makanya di surah An-Nas itu kan kita berlindung kan kepada Allah, ya, dengan diturunkan surah 114 ada kalimat was-was di situ. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu kan waswasa yuwaswisu min syarril waswasil waswas, khannas. Da alifnya di sini kalau kita ingin masukkan ke isim atau ke masdarnya. Ya, dari syarri ini kan disebutkan yang terburuk gitu. Syarri itu sesuatu yang sangat buruk. Min syarril waswasil khannas, sesuatu yang sangat buruk. Jadi memang yang dibisikkan setan nggak ada baik-baiknya. Ya, nggak ada baik-baiknya, semuanya buruk. Ya, meskipun awalnya kelihatan baik, kesannya tetap buruk. Ya, ayo gitu kan ke masjid, sekali-kali sodako tunjukkan pada orang gitu kan. Datang Anda bawa uang misalnya ya $100.000 ya untuk sodako ke masjid, jarang-jarang gitu kan datang ke situ, tapi ke DKM sampaikan. Orang-orang kan belum tentu tahu Anda dari dulu itu sebetulnya orang baik. Umumkan, itu semua dari Anda, atasi semua oleh Anda. Kalau bisa di-live-kan sehingga se-Indonesia dan sedunia tahu. Nah itu kan, ujungnya itu halus tuh. Tapi begitu disampaikan, habis amalan semua. Ya, lalu setan bisikan lagi ke yang lainnya. Tuh, ini memang orang ria nih, baru datang sekali Jombang aja udah pengen pamer. Bisa Anda bayangkan nggak? Jadi, ini walaupun dia menunjukkan kepada jalan yang terlihat baik, tetap racunnya itu kuat di dalamnya. Ya, makanya Nabi pernah kan memberikan penyampaian melalui kejadian yang menimpa Abu Hurairah itu, ya, terkait dengan ayat kursi itu, ya kan? Karena Nabi mengatakan, walaupun apa yang disampaikannya benar, tetap dia salah gitu. Dan memang jalan-jalan yang dibangun oleh ini semua jalan keburukan, ya, jalan-jalan kesesatan, sehingga disebut dengan syaitan. Dari kata syatana, sesuatu yang menjauhkan dari segala hal yang baik, dari segala yang mengandung rahmat, ya kan? Sesuatu yang terlempar dari segala kemuliaan, syatana. Ya, jika melekat menjadi sifat dan diteruskan, ya, diinfiltrasikan pada setiap objek, mau itu benda hidup, ya, ataupun benda mati, makhluk hidup seperti kita, ataupun yang mati, misalnya seperti televisi, handphone, dan sebagainya. Yang penting gimana caranya, hamba-hamba Allah, anak cucu Adam, jauh dari rahmat Allah, jauh dari perintahnya, dekat kepada larangannya. Ya kan? Nah, ini dimasukkan, ini yang paling berbahaya. Ya, karena ini nggak nampak, teman-teman sekalian, nggak terlihat oleh kita, tapi meresapkan ke dalam jiwa, terasa pasti oleh kita. Coba aja kalau nggak percaya, dorongan-dorongan itu pasti muncul. Ya, baik itu saat ada waktu-waktu ibadah secara ritual, adzan berkumandang Allahu Akbar, betul saat dengar adzan itu kita simak. Tapi setelah itu kan tiba-tiba ada bisikan dalam jiwa, baru adzan belum qomat. Ya, di masjid juga masih sekian menit lagi. Ada kan itu? Ya, dan setiap hari kita bergulat dengan itu semua. Ini karena ini tiap waktu nih. Musuh-musuh yang tampak secara fisikal misalnya dalam tanda petik ya, kalaupun itu terlihat misalnya ada dan sebagainya, itu bisa waspadanya mudah, terlihat, terlacak ya, bisa dipelajari dan sebagainya. Tapi ini terornya setan ini lebih dahsyat karena 24 jam mengintai. Ya, dalam tidur aja dia datang kok. Itu mimpi-mimpi buruk kan, kata Nabi kan dari setan, ya kan? Dan kita berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah yang ya tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Untuk bisa menguasai segala hal ini, ya kan? Maka kita bermohon di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 255, ya kan? Allahu la ilaha illa huwa. Tuh, kita mintanya dengan apa? Ya, dengan Asmaul Husna. Dengan kan sifat pertama, sifat yang berkait dengan zatnya Allah. Masih ingat gak yang tertingginya itu? Ya, Ismullahil A'zam yang kita pelajari pada bagian klasifikasi pertama. Nama Allah yang pertama yang saat dimintakan kepadanya sulit untuk ditolak kalau permohonan kita disampaikan dengan cara yang benar. Ya, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ya kan? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Coba lihat, kan kita sudah pelajari kemarin tuh. Jadi kalau kita memintanya dengan cara yang benar, ya, dengan Asmaul Husna, dengan cara yang benar, nama yang terdahsyat, yang tertinggi, datang itu. Ya, la ta'khudhu sinatun wala naum. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa itu dipanjatkan kepada Allah, dimohonkan kepada Allah dengan kedahsyatannya? Karena kita sedang berhadapan dengan ya satu musuh yang paling dahsyat, 24 jam mengintai, dan dia mengaktifkan satu sinyal dalam tubuh kita, potensi yang seharusnya menjadi katalis, mensupport kebaikan, diarahkan berdiri sendiri untuk menghadirkan keburukan, sehingga dia melewati jalur nafas. Di nafas ini yang kita sebut dengan nafsu. Ya, nafas.
Awalnya kan netral, ada takwa, ada fujur. Tapi kalau ini dijadikan mandiri, ya, waqad khaba man dassaha, itu kan di surat Asy-Syams itu, ya kan? Waqad khaba man dassaha, maka akan nestapa, terhina orang-orang yang kemudian menepikan fungsi ini yang tadinya mensupport takwa, jadikan berdiri sendiri, mengikuti provokasi setan. Naik ini melewati jalur nafas, maka ini sering disebut dengan nafsu. Ya, maka diperintahkan ini untuk mengeluarkan segala yang buruk. Segala yang buruk, sesuatu yang buruk disebut dengan su namanya, jamaknya sayyiat. Yo, ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Tolong dicek ya di mushaf ya. Di admin juga dicek ya. Kalau nanti saya keliru, saya tinggal tunjukkan ya. Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Kemarin saya salah sebut ya. Yang surah Al-Buruj itu ya, harusnya ayat 14 ya. Ya, yang betul itu 22 ayat, saya sebutkan ayat 22. Surah Al-Buruj 22 ayat ya, ayat ke-14 yang wahwal ghafurul wadud ya. Kalau Anda teliti kemarin melihat menyimak. Ini Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubardi'u nafsi. Paling kiri sebelah atas. Wa ma ubardi'u nafsi. Innan nafsa ini la ammaratun bisu. Ada ayatnya? Illa ma rahima rabbi. Kan? Lihat ya. Dan kita tidak bisa menyebut diri kita suci. Ya, aku nggak bisa menetapkan diriku orang suci. Kenapa? Karena dalam diri kita itu ada potensi nafsu. Nafsu yang dimaksudkan dari sini nih, yang dikelola, diprovokasi oleh setan di sini. Ya, baik. Innan nafsa, sungguh nafas itu, nafsu itu, maksudnya ke sini ke fujur. La'ammaratun bisu, ya, akan konsisten memerintahkan kepada keburukan tusu. Illa ma rahima rabbi, kecuali kan yang dirahmati oleh Allah, diberikan bimbingan, diberikan rahmat sehingga berjalan sesuai fungsi, ke sini supportnya ke takwa. Ya, dari sini nanti rahmat Allah dipancarkan, ada cahaya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Tapi kalau di sini dia berdiri sendiri memancarkan keburukan ke sini. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah? Kan untuk mengendalikan nafsu kita sehingga berjalan sesuai fungsi, mensupport takwa dan bisa menepikan setan. Sehingga kegelapan yang dibawa oleh setan itu, ya, kezaliman, zalim. Ya, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Sedikit ya. Ini agak dalam ya, agak dalam. Saya mencoba sesistematis mungkin. Ya, zulmun, zalim itu orangnya. Ya, zalama yazlimu dan zulman, zulmun. Ya, orangnya disebut zalim. Ya. Korbannya disebut mazlum, zalim, ya kan? Jelas ya? Zalama itu ya sudah jadi diserap ke dalam bahasa Indonesia zalim. Ya. Kan sangat populer tuh dizalimi, dizalimi, itu dari kata ini, dari bahasa Arab tuh. Ya, zulmun itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu asal pengertian bahasanya secara etimologi. Jadi secara etimologi, ya zalim itu ya orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zulmun itu keadaan atau sifatnya. Kan saya sering analogikan begini. Gelas gitu kan. Gelas itu kan digunakan untuk menampung air untuk minum. Gayung menampung air untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Itu zalim namanya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita tarik pemaknaan itu ke sini. Harusnya fungsinya fujur itu tempatnya mensupport takwa, ya kan? Tapi diprovokasi oleh setan sehingga dia tidak menjalankan tugasnya ini sesuai dengan fungsinya, bukan pada tempatnya. Alih-alih mensupport takwa, dia mengerjakan yang lainnya sehingga keluar dari tupoksinya, keluar di tempat semestinya. Ya, maka kemudian digerakkanlah oleh setan ini ya untuk mengeluarkan perintah-perintah keburukan alih-alih mensupport kepada takwa. Jadi setan ini bertugas mengalihkan semua fungsi dan tempat kebaikan yang telah ditetapkan bergeser menjadi nilai-nilai keburukan. Yang harusnya menjadi cahaya, ini kan takwa bawa cahaya. Nur, kita kan cahaya iman, dibimbing seperti saya sampaikan. Bahasa Qur'annya kan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim ya. Harusnya kan dia bawa cahaya nih. Ya, mensupport supaya cahaya itu keluar. Ya. Nur. Kan? Kemudian apa yang terjadi? Setan membawa ini alih-alih menghidupkan cahaya, ya kan? Disupportkan membawa sesuatu yang buruk. Ya, lawan dari ini. Ya, lawan dari cahaya kan gelap. Ya kan? Gelap. Jadi diarahkan membawa nilai-nilai kegelapan. Makanya kalau orang berbuat yang buruk itu gelap. Kan kita katakan orang itu gelap hati tuh, ya kan? Ya, gelap hati lebih buruk dibandingkan dengan gelap mata. Sebetulnya itu kalimat fitrah, makna-makna yang ada dari sini. Ya. Nah, itu terus dilakukan banyak 24 jam sehingga ini menjadi jamak. Zulmun jamaknya zulumat. Ya, zulumat.
membawa kegelapan-kegelapan, memprovokasi pada keburukan-keburukan, menyalahkan tempat pada fungsi yang semestinya, itu kan didorong untuk berbuat buruk. Ayo tuh, ya bikin hoax, hina orang, ya bikin gibah, lisannya bicara, matanya menatap yang buruk, tatap ini, dengar itu, langkah kepada maksiat. Ini dari sini, sehingga terakumulasi zulmunin jadi zulumat, ya kan? Cahayanya nggak muncul. Nah, kita harus minta perlindungan kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita itu dilepaskan dari provokasi yang menghadirkan zulumat dan berarah kepada cahaya nur. Makanya Al-Quran memberikan jalan minaz zulumati ilan nur. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya kan? Dan kita kembalikan semua minta kepada Allah. Karena Allah la nurun ala nur. Ya, pemberi cahaya di atas tingkat yang tinggi. Maka ketika kita bersandar, memohon, menjadikan Allah ya sebagai penolong kita. Menjadikan Allah sebagai yang terdekat untuk melindungi kita. Ya, menolong, melindungi, memberkahi, mengayomi, itu kalau dikumpulkan secara cepat namanya wali. Wali, ya kan? Makanya kan ada wali murid, ya kan? Wali bagi anak. Kenapa? Karena orang tua disebut wali, wali nikah karena sebelumnya dia melindungi, mengayomi, mengarahkan dan sebagainya. Guru disebut wali murid. Kenapa? Karena guru-guru itu mengayomi, ya kan? Memberikan perhatian, melihat perkembangan dan sebagainya. Dan puncak semuanya itu, puncak semua sifat-sifat tadi kembali kepada Allah. Makanya Allah menyebut dirinya wali, ya, puncak segala wali tertinggi dengan sifat-sifat yang tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai', perlindungan yang sempurna, perhatian yang sempurna, ya, kebaikan-kebaikan yang sempurna. Maka turun Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 257. Perhatikan baik-baik. Ya, Quran surah 2 ayat 257. Paling kanan, ya, sebelah atas. Itu terletak setelah ayat kursi itu. Ya, 255, 256, 257. Ya, nanti ini ada hikmahnya, urutan-urutan ini, ya. Perhatikan baik-baik. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayatnya, Allahu waliyyul ladzina amanu, sungguh Allah akan menjadi wali, pelindung di situ maksudnya, ya. Pelindung, pemerhati, pengayom, pemberi kekuatan pada siapa? Orang-orang beriman. Di mana letak iman itu? Dalam qalbunya. Di mana? Di jiwa takwanya, di sini. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, akan mengeluarkan mereka, membebaskan mereka minadh dhulumat ini dari provokasi-provokasi setan, membawa kegelapan ilan nur, kepada bimbingan cahaya. Ya. Lawan dari iman apa? Kufur. Pelakunya kafar, jamaknya kafaru. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ya, taghut itu sifat isim fa'il dari sifat dari keadaan tagha. Tagha itu penyimpangan-penyimpangan. Bila melekat pada satu objek tertentu sehingga menjadi subjek pelaku, jadi taghin, jamaknya disebut dengan taghut. Dan puncak taghut yang terbesar itu provokasi setan. Karena dia menyimpangkan, tagha itu kan menyimpang dari keadaan yang benar. Ya, Fir'aun itu ketika menjabat punya kedudukan, dia menyelewengkan kedudukannya sehingga bertindak zalim ini. Ya, menyimpang dari kedudukan. Maka disebut idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya kan? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi penyimpangan dari sesuatu, tagha. Ya, melekat pada pelaku, pelaku disebut taghin, jamaknya disebut taghut. Ya, taghut itu provokasi asalnya dari setan yang menyebabkan seseorang menyimpang dari kebenaran-kebenaran, dari kebaikan-kebaikan. Puncaknya di sini. Ya. Apa yang dikerjakan di situ? Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada ini. Jadi setan fungsinya ini, melepaskan manusia dari sini yang memunculkan zulumat. Kita mesti mohon pada Allah, minta perlindungan. Ya, caranya bagaimana? Ya, ini salah satunya. Kita berdoa, sebut namanya. Sebut namanya. Karena itu kita ingin menghadirkan satu sifat yang tertinggi, yang terdahsyat, karena ini 24 jam berpotensi memengaruhi setiap titik kehidupan kita, nafas kehidupan kita, maka kita pun mohon kepada Allah, minta. Dan dilatih ini paling sedikit 5 kali dalam sehari lewat sholat kita ketika terhubung dengan Allah. Ya, apa diantara yang kita mohonkan? Ya ini, nama-nama keagungan ini. Al-Uzma. Ya, Al-Uzma, nama Allah yang terkait dengan uzma, keagungan, kekuatan, segala yang terkait dengan kebesaran, segala hal yang maha segalanya. Ya, kalau sudah ini muncul, yang lain habis semua. Ya, maka kita keluarkan di antara namanya Al-Azim. Al-Aliyul Azim. Oh. Ya. Baik. Anda kalau meminta perlindungan kepada Allah, gitu kan? Ya kan? Ya. Dari godaan setan nih, provokasi setan yang terlempar, ya, yang terlempar dari rahmat-rahmat Allah, ya, dilempar jauh sehingga
dalam bahasa mudah dipahami terkutuk gitu kan. Terkutuk itu kan terlempar dari kebaikan sehingga yang ada itu buruk semua. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan rajim. Rajim bermakna marjum. Ya. Kan Anda bacakan apa? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita bacakan untuk memohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari keburukan-keburukan yang dihadirkan oleh setan. Nah, ini yang terlempar dari keburukan-keburukan. Maka kita meminta dengan nama keagungannya. Al-Azim, Al-Ali, Al-Muta'alli, Al-Muta'ali, dan turunan-turunan yang lain tadi yang kita sebutkan. Ya, so kita katakan ya Allah ya Al-Azim. Ya Allah ya Al-Azim. Ya Allah ya Al-Azim. Ya Allah ya Al-Azim. Nah, ini. Ya, kita bisa hadirkan ini untuk memohon kepada Allah supaya dihadirkan kekuatan-kekuatan untuk mengendalikan keadaan nafsu kita. Kita bisa gunakan ini. Ya. Atau kita katakan misalnya seperti nama-nama yang dibentangkan di sini yang ditampilkan. Ya. Ini yang pertama menggunakan kata azim karena yang terkait dengan kata uzmah langsung. Uzmah itu keagungan, sifat Allah yang terkait dengan segala keagungan mencakup segalanya, kebesaran dan kekuatan. Nah, ini yang pertama kita keluarkan dari dua hal yang kita hadapi adalah provokasi setan yang 24 jam mengintai, itu menggerakkan nafsu. Kalau kita bisa kelola dengan baik, semua hal yang terkait dengan kehidupan kita bisa kemudian respon dengan cara-cara yang mulia. Tapi kalau nggak mampu mengendalikan itu jadi persoalan. Maka kita mohon kepada Allah. Allahumma ya Allah innaka antal azim. Allahumma ya azim. Allahumma la ilaha illa anta ya Allah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan? Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya waliyul ladzina amanu ya akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, wahai wali bagi setiap orang-orang beriman. Ya Allah dengan segala kebesaran-Mu, ya Allah dengan segala keagungan-Mu, ya arhamar rahimin. Anugerahkan cahaya ke dalam jiwa hamba ya Allah. Bebaskan hamba dari provokasi-provokasi setan, jauhkan hamba dari keburukan-keburukan sifat dan sikap. Minta. Ya, boleh kok kita panggil dengan panggilan ini, tapi harus ada dasar iman dalam jiwa. Karena kalimat ini dipancarkan dari keimanan. Waliyul ladzina amanu. Jadi kalau kita memohon dengan ketulusan jiwa kita, kebenaran hati kita, dan minta ini, saat ada godaan-godaan itu. Minta dengan segala keagungannya. Nah, ini kalau mengalami gejolak-gejolak tadi, ya baik itu terkait dengan ibadah, misal saat kita sedang sudah ada panggilan, sholat dan sebagainya, kok hati kita ini kontrolnya belum stabil nih. Masih ada yang lihat sinetron, tuh kan? Ya, masih ada misalnya yang sibuk dengan pekerjaan, padahal mudah bagi Allah mewafatkan dia saat sedang beraktivitas itu. Pekerjaan yang tidak ditoleransi oleh syariat untuk tertunda. Ya, kalau ditoleransi bisa diteruskan dan itu ada solusinya, selalu ada solusinya. Ya. Baik. Ini hal yang kita bisa hadirkan. Al-Aziz, ya Al-Ali, Al-Muta'ali, Al-Qawi, Al-Qahar dan turunan yang lainnya. Jadi ini puncaknya nanti kita bisa sebutkan dengan ini. Kata azim di sini, ya. Al-Azim, Al-Aziz dan hal-hal yang lainnya yang kita bisa hadirkan. Ini yang pertama. Jadi nanti kalau sedang ada gejolak, menghadapi godaan-godaan, kegelisahan, susah tidur, ya, susah tidur, itu boleh. Anda mohon kepada Allah. Kan yang ganggu setan itu. Ya, bukan sekedar kita lelah dan sebagainya atau misalnya pusing urusan-urusan kehidupan, nanti ada zikir-zikir yang lain untuk menenangkan hati. Di antara yang terbaik adalah Al-Qur'an. Ya, kalau sedang pusing pekerjaan misalnya macam-macam pikiran, dengan yang sekiranya ada rumit dengan pekerjaan dunia tertentu, misalnya sulit tidur dan sebagainya, Anda bisa berwudu, kemudian setelah itu sholat, setelah itu baca Quran. Baca Quran aja. Ya, baca Quran. Terus gitu ya, nggak pusing aja baca Quran, ngantuk kok. Karena setannya datang, nggak pusing aja ngantuk gitu kan. Setannya hadir di situ karena ini ada provokasi. Baca. Ya, sama kalau kita sedang gelisah, sulit atau anak-anak misalnya, ya kadang anak-anak sulit tidur atau bagaimana gitu. Nah, itu sudah suruh berbaring, meremkan dulu, udah pokoknya tutup matanya, kita pegang kepalanya, gitu kan? Bacakan ayat-ayat yang terkait dengan keagungan Allah, kedahsyatan Allah yang mengandung makna-makna tadi. Misalnya ayat kursi, gitu kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, gitu kan? Dan seterusnya sampai ke bawahnya apa coba? Coba lihat ujung ayatnya. Wa huwal aliyyul azim. Coba lihat deh ayat kursinya. Gitu kan? Coba lihat ayat kursinya. Kan ditutup dengan kata ini, Al-Asmaul Husna. Jadi semua yang dibentangkan di awal itu menunjukkan keagungannya. Ya, jelas ya? Jadi ketika kita mohonkan kepada Allah, bisa langsung sebut namanya. Ya, saya nggak hafal Ustadz ayat kursi aja gitu kan. Kalau ada setannya, saya memang melempar dengan kursinya sekalian aja gitu. Ya, nggak demikian juga. Jadi Anda bisa bacakan langsung dengan namanya. Saya belum hafal, buka mushaf sambil baca. Ya, kalau misalnya sulit,
dengan singkat saja sambil kita berusaha menghafal, ya, membaca dengan iman, kita baca dengan nama ujungnya saja. Ya, tapi dengan iman kita, ya Al-Azim, ya Al-Azim, ya Al-Azim, ya Allah yang Maha Agung, Maha segalanya, ya Allah. Kan berikan kekuatan kepada anak hamba, ya Allah, untuk tenang, untuk nyaman, untuk tidur dengan enak. Minta sama Allah, ya Allah, Engkau titipkan dia kepada aku untuk merawatnya, memberikan ketenangan kepadanya dengan izin-Mu, maka mohon ya Allah, dengan segala janji dan kebesaran-Mu, ya Allah, berikan kekuatan kepadanya untuk beristirahat, untuk baik dan sebagainya. Enak. Minta sampai kemudian dia beristirahat. Ya, kalau kita belum misalnya menghafal dan lain sebagainya, kita bisa putarkan murattal, kita bacakan di situ. Nanti salah satunya tadi di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 255 yang ditutup dengan nama yang sama, yaitu nama yang terkait dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, ini gangguannya datang secara eksternal. Ya, di luar kita nih. Kalau tadi kan dalam diri kita nih ya, diprovokasi oleh setan, bersumber pada diri kita sendiri. Ayat-ayatnya sudah saya bacakan, kemudian juga sifatnya sudah saya terangkan. Nah, ini kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Ya, misal ada yang mengintimidasi, ada yang mengganggu, ada yang mengancam, kan? Ingin menyingkirkan, menyungkurkan dan aspek-aspek yang lainnya. Anda bisa mohonkan kepada Allah, meminta dengan nama yang terkait dengan keagungan dan kebesaran yang mengandung perlindungan. Ya. Misal apa di antaranya? Yal Qahar. Ya, Yal Qahar, yang maha dahsyat kuasanya, menguasai segala hal. Yal Jabbar, ya, Yal Jabbar, yang menggenggam segala kekuatan, gitu kan? Segala kemuliaan dan kebesaran. Al-Qawi, yang semua kekuatan itu ada pada puncaknya, gitu kan? Ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bisa mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan langsung menyebutkan, misalnya Anda gabungkan tiga-tiganya boleh. Allahumma yal Qawiyul Qahharul Jabbar. Ya Allah, yang memegang segala kekuatan, ya Allah, menggenggam segala kemuliaan, kebesaran, keagungan, yang menguasai segala hal, ya Allah, yang bisa menaklukkan apapun yang Kau kehendaki, gitu kan? Yang bisa menghancurkan apapun yang Kau inginkan. Hamba mohon, ya Allah, dengan segala kekuatan kebesaran-Mu, hamba sedang terzalimi, ya Allah, dan Kau maha tahu dengan kezaliman ini. Hamba ingin menegakkan kebenaran, kebaikan. Namun mereka melakukan ini, ya Allah. Mereka ingin begini, ya Allah. Hamba ingin jujur di perusahaan, tapi hamba ditekan begini, ya Allah. Hamba ingin jujur di pekerjaan, ya Allah, tapi hamba kemudian diganggu begini, ya Allah. Dan hamba nggak punya kuasa melebihi batas yang bisa hamba kemudian lakukan, ya. Anda bisa mohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat kita, sebut nama Allah. Allahumma yal Qahhar, yal Jabbar, yal Qawi, kan? Minta, terus zikirkan sampai ada kelapangan di jiwa kita. Ya, jadi bukan sekali minta, enggak. Sampai iman kita itu ada getaran di jiwa kita, merasakan ketenangan. Ya, makanya kita dilatih 33 itu bukan formalitas menyebutkan 33 pasca sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan begitu caranya. 33 itu gambaran, ya, gambaran jumlah tertentu yang diharapkan dengan jumlah itu memberikan getaran kepada jiwa sehingga muncul rasa, ada feel dalam hati kita. Jadi bukan sekedar subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak. Yang dimaksud itu getaran. Ya, makanya setiap orang-orang itu bisa berbeda gitu. Karena itu ulama-ulama kita yang dulu-dulu itu, ya Masya Allah itu ya, yang luar biasa keilmuannya, ketakwaannya, keimanannya. Itu kan nggak banyak menerangkan sesuatu. Ada pelaku maksiat datang, ya, dia minta dibimbing untuk tobat, dibimbing caranya, diluruskan, terus disuruh zikir tuh. Nah, kamu baca ya 500 kali, kamu baca 700 kali. Itu maksudnya apa? Untuk memberikan feel ke dalam jiwanya. Nggak sama dengan setiap orang. Mungkin satu orang cuma butuh 2 kali, 3 kali, 4 kali, udah kebiasaan. Yang paling standar 33 kali dilatih pasca sholat, dikalikan 5 kali dalam sehari. Itu untuk menghadirkan ketenangan pada jiwa. Ada dampak nggak? Makanya nggak boleh sekedar kita baca. Yang dimaksud nggak boleh ini maksudnya bukan berarti terlarang, tidak. Tapi supaya manfaatnya ada. Ya, Anda silahkan saja kalau mau baca juga. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, dapat pahala, alhamdulillah. Tapi feedback untuk kebutuhan kehidupan kita nggak merasakan itu. Makanya dibacakan sampai jiwa kita tuh merasa ada getaran, ketenangan. Ya, sampai ada ketenangan dalam jiwa kita. Allahumma yal Jabbar, yal Qahhar, yal Qawi. Allahumma yal Qawi, yal Qawi, yal Qawi. Tuh, sampai kita merasakan ada nyaman, baru minta tuh. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, kitanya minta, kita masih gelisah, belum yakin, belum tenang minta. Ya, sama aja Anda mau minta pada misalnya kolega kita, orang tua kita, atau misalnya pimpinan kita minta sesuatu tapi nggak serius, nggak berasal dari jiwa. Ya, cuma nyantai begitu saja gitu kan, tidak mendapatkan tanggapan yang serius juga. Ya kan? Tapi kalau kita bicara dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya kan? Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengannya. Allah Maha Perasa, Maha Lembut, Maha memperhatikan. Kalau kita betul-betul serius dengan bermohon, akan diberikan.
bimbingan, tuntunan, datang ke masjid, zikir, mohon, minta. Nanti Allah kasih solusi, kasih jalan, bahkan min haitsu la yahtasib. Ya, dari sisi yang tidak kita duga. Ya. Jelas ya? Silahkan sesuai dengan fungsinya kita hadirkan. Ya. Nah, ada di luar aspek yang tadi, di luar minta perlindungan kepada Allah dari provokasi setan atau kejahatan-kejahatan yang dimintakan oleh kita kepada Allah untuk melindungi kita dari sekitaran kita. Ada yang kedua, ya, menampakkan keagungan, kebesaran Allah ini untuk mensyukuri nikmatnya. Nah, ini boleh kita gunakan nama ini. Dan ini mempercepat kembali dilimpahkannya nikmat kepada kita. Dilimpahkan lagi, limpahkan lagi, limpahkan lagi. Sekaligus membimbing kita untuk mengelolanya. Karena ada nanti hamba dilimpahkan oleh Allah nikmat, tapi nggak punya kemampuan mengelola. Bahkan ada di antara mereka yang berbuat maksiat, tapi melimpah hartanya ada. Itu konsepsinya istidraj nanti. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi dia merasakan bertambah nikmat, tapi tak sadar sebetulnya tambahan itu bukan untuk nikmat baginya. Ya, tapi mensupport maksiatnya karena perilaku dia sendiri. Kan hukum Allah ciptakan. Kalau kamu begini, nanti hasilnya begini. Dia mengerjakan itu terus, ya, sehingga ada tambahan-tambahan, terlihat bertambah seperti dia, nambah harta, tapi dia nggak merasakan manfaat. Dengan harta itu kok malah banyak maksiat, banyak pamer, banyak ria, berbuat maksiat, banyak tipu-tipu, korupsi lagi, itu lagi. Ini menunjukkan istidraj ada di situ. Hartanya nggak berkah. Ya, orang berkah itu ya 100.000 juga manfaatnya banyak untuk dirinya, bisa berbagi, bisa bertahan, hidupnya tenang, bisa enak gitu. Itu tanda keberkahan. Ya. Tapi ada bagian-bagian tertentu ketika kita mendapatkan satu pertambahan nilai, tambahan nikmat. Ada yang materi sifatnya, ada yang keturunan, ada yang ketenangan, ada yang macam-macam, gitu kan? Nah, kemudian Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengelola. Ya, makanya kita lihat tipikal seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, gitu kan? Sahabat-sahabat yang lain, hartanya bertambah tapi pandai mengelola sehingga jadi pahala. Kok bisa kaya, kebangetan kayanya? Kan kaya itu seperti saya sampaikan ada 3 tingkatan kan? Kaya banget, kebangetan kayanya gitu, tingkat tertinggi. Ini kebangetan kayanya, tapi kok bisa masuk surga tanpa hisab? Ya, bisa masuk surga tanpa hisab. Kerjaannya kan tiap hari itu apa? Ya, berbagi, malamnya tahajud sampai khatam Quran. Lihat kitabnya Al-Imam An-Nawawi itu yang At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kan disebutkan bagaimana mereka itu menyenangi kehidupan malam mereka untuk terkoneksi dengan Allah. Jadi kehidupan malam yang tidak liar, bukan datang ke tempat-tempat maksiat yang jauh dari ketetapan Allah. Dia datang ke tempat-tempat yang menghubungkan jiwanya dengan Allah. Sehingga dia bisa lakukan ya. Mereka bisa menghayati, menikmati ibadahnya itu sampai khatam Al-Quran itu. Ya, kita jangan bandingkan diri kita kok bisa ya semalam khatam Al-Quran. Ya, berbeda dimensi takwanya. Ya, gimana bacanya? Allah mudah memberikan kepada mereka keberkahan-keberkahan waktu sehingga menikmati ibadah sesuai dengan keadaan yang Allah tetapkan. Ya, kalau semua hamba sudah terhubung dengan baik kepada Allah, ya jangan dihubungkan dengan yang belum baik atau dengan yang belum maksimal. Jadi harus apple to apple. Ya masa bandingkan Utsman bin Affan dengan Adi Hidayat, ya levelnya jauh gitu. Jauh. Jadi jangan dibandingkan keadaan kita sekarang untuk menilai sesuatu yang lalu gitu ya. Jadi kecuali kalau kita naikkan nanti kita akan merasakan keberkahan di waktu. Ya, kok bisa orang tidur 5 menit aja rasanya kok sampai dengan 2 jam, bisa bangun lagi, bisa tahajud lagi, ya. Ashabul Kahf 309 tahun, tapi rasanya baru tidur kemarin gitu ya. Mudah bagi Allah memberikan keberkahan itu. Ya, kalau sudah berkah itu semuanya nikmat. Semua nyaman. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi begitu kita mendapati pertambahan, terus kita bisa mengelola dengan izin Allah. Ah, ini untuk keluarga sudah ada, ini untuk infak, ini untuk ini gunakan ini. Kalau harta ya. Ya, kalau kedudukan bagaimana? Ya sama. Dia dinaikkan terus oleh Allah, naik. Tapi setiap dia naik jabatan, selalu membuat kebijakan itu yang menyenangkan. Yang menenangkan, menyenangkan, berkah, bermanfaat, baik. Kan jarang-jarang tuh yang begitu. Ya. Apa doanya? Ya kita bisa baca ini. Ya. Apa diantaranya? Ya kita mohonkan kepada Allah. Ya Aliyul Muta'ali. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Coba lihat di Al-Quran. Kalau kita temukan kata-kata misalnya Aliyul Kabir. Kan? Ya. Kemudian apalagi misalnya Dzal Jalali wal Ikram. Apalagi puncaknya Dzal Jalali wal Ikram. Dzal Jalal wal Ikram. Jalal yang memiliki keagungan, ikram, memiliki kemuliaan, pemberian yang sangat mulia, gitu kan? Ya Allah, dengan keagunganmu, Engkau memberikan kemuliaan kepada hambamu, ya Allah, memberikan tambahan-tambahan nikmat. Namun mohon, ya Allah, dengan segala keagungan dan kemuliaan yang melekat pada dirimu, ya Allah, pada zatmu. Ya Allah, mohon dengan semua kebesaran dan keagungan itu, kemuliaan itu, berikan hamba kekuatan untuk mampu mensyukuri nikmatmu dengan cara menggunakan semua nikmat ini sesuai dengan apa yang telah Engkau tetapkan. Tabarak ya Dzal Jalali wal Ikram.
maka semua keberkahan melekat padamu ya Allah. Engkau yang punya tabarak, engkau yang memiliki keberkahan. Engkau yang menganugerahkan keberkahan. Ya Dzal Jalal, ya hai Allah yang memiliki segala keagungan, yang memberikan berkah pada setiap hamba, setiap makhluk yang kau inginkan, wal ikram, dan memuliakannya. Ya, maka kita bisa memohon kepada Allah. Misal ketika Allah titipkan kepada kita satu harta benda, ya, yang kita nilai, oh ini di atas rata-rata, cukup baik, fasilitas ada macam-macam. Biasakan zikir tadi, supaya diberi kekuatan mengelola, supaya enggak ria. Telat kalau ria, sudah ada korun duluan, hartanya lebih kaya dibandingkan kita sekarang siapapun. Jadi kalau kaya, kemudian pengen pamer sekarang, terlambat, kejauhan, yang dulu tenggelam juga. Ya, jadi lebih baik pakai zikir. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Aliyul Muta'ali, kan? Ya, minta, keluarkan ini. Ya, mohon. Nah, sesuai penempatannya. Nanti kalau seperti itu dibimbing nanti, dibimbing, dan seterusnya. Ya. Kemudian Al-Aziz, kita bisa ambil beberapa ayat dalam Al-Quran untuk mempraktekkan ini, untuk mengarahkan pada kedudukan misalnya. Seperti Ali Imran. Ya, Ali Imran, Quran Surah 3, ayat 26 sampai dengan 27. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'. A'azza yu'izzu, sifat Allah yang melekat pada kalimat ini atau ayat ini adalah Al-Aziz. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Sudah? Ini boleh nih ya para pejabat gitu kan. Ini zikirnya boleh pakai ayat ini, Ali Imran ayat 26. Ya, boleh kalau mau diteruskan sampai dengan ayat 27-nya, boleh. Ya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, dan seterusnya. Boleh Anda zikir ini. Ya. Ya, nanti kita akan diberikan oleh Allah kesadaran. Ya, jangan memaksakan sesuatu berlebihan, nggak harus menyogok untuk mendapatkan jabatan. Karena Allah sudah kasih kaidah itu dasar dalam jiwa kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakan semua kedudukan, semua jabatan itu Allah yang berkehendak untuk menetapkan. Ya, pada siapa yang dikehendaki? Ya, rumusnya bagaimana? Kalau Allah kemudian ingin memberikan aura-aura kebaikan sehingga menyebar luas, mendapatkan manfaat dari sosok pemimpin yang baik, yang punya jabatan yang baik dalam level apapun itu, ya. Baik di rumah tangga, kan pemimpin juga, di pekerjaan, di perusahaan, di birokrasi, di lembaga, sampai pemimpin bangsa, negara, dan sebagainya. Ya, kalau Allah berkehendak nih ada kebaikan nih, kekurangannya yang ada sudah nih, tertutupi sebagian. Nanti akan diberikan ya amanah, ketetapan, kepercayaan, nanti akan menyebar kebaikan-kebaikan nih. Tapi kalau ada keburukan yang tersembunyi ya di sekitaran kita yang kurang bagus, yang kita nggak lihat ya, kadang-kadang ditampakkan nih. Nah ini munculkan dulu satu yang memang nggak kelihatan baiknya sekaligus, atau memang nggak kelihatan baik, supaya terlihat keburukan yang lainnya tampak di sekitaran kita. Nanti akan dihadirkan sosok yang lebih baik yang menutup semua itu. Ya kadang-kadang demikian. Ya ketika Anda bermohon, ya Allah, kenapa kok si fulan ya yang jadi direkturnya? Ya Allah, kenapa si fulan yang megang jabatannya dan sebagainya? Kelihatannya kok nggak bagus. Biasanya hikmahnya Allah ingin tampakkan keburukan yang lebih besar lagi, sehingga terlihat semua, bisa dievaluasi, sehingga muncullah yang lebih baik lagi menutup semua itu. Ya, cuma kita harus berusaha menjadi yang baik itu. Ya, masuk dalam golongan yang baik itu. Sehingga penyiapan-penyiapan, kebaikan-kebaikan melekat pada jiwa kita, dimanapun level kehidupan kita. Di rumah tangga, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Di pekerjaan, kalau ada posisi yang bagus, diangkat jadi manajer, jadi direktur, jadi orang yang baik. Ya, nanti Allah akan tunjukkan zikirnya yang tadi. Ya, nanti kalau kita benar, ya benar dengan jabatan yang Allah amanahkan kepada kita, Allah akan angkat derajat kita dengan sifat apa? Al-Aziz. Ya, jadi kalau misalnya Anda mendapatkan kepercayaan jabatan apapun itu di level apapun, ya. Baik mau kedudukan di pemerintahan misalnya, ya, atau di bisnis, di macam-macam, Anda bisa pakai zikir ya Al-Aziz, ya Al-Aziz, ya Al-Aziz, tu'izzu man tasha, tu'izzu man tasha, tu'izzu man tasha. Ya, dengan sifat Allah yang melekat padanya Aziz, tu'izzu, mengangkat. Ya, jadi orang ini sejak masih menjabat pun diapresiasi. Oh, orang tuh senang, diangkat, diapresiasi. Setelah purna pensiun juga banyak orang-orang masih menyanjung dengan kadar yang telah Allah tetapkan. Dia masih rendah hati dengan baik. Setelah meninggal pun masih disebut-sebut. Ya, dan di akhirat pun luar biasa. Jadi saking diangkatnya oleh Allah, bahkan Nabi menyebutkan doanya pun itu terkabul. Anda bayangkan. Ya, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang bagi Allah cepat mengabulkan doa mereka. Yang pertama siapa? Al-imamul adil. Ya kan? Pemimpin yang adil. Bagaimana bisa adil itu? Bisa baik. Bagaimana bisa baik?
Bisa mulia itu memohon bimbingan kepada Allah. Apa zikirnya ini? Ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, tu'izzu man tasya. Kalau kita mau bacakan ayatnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau sadar dengan satu ini saja, ayat ini saja, demi Allah saya katakan, nggak ada orang berusaha nyogok. Karena Allah kalau nggak berkehendak nggak akan jadi juga. Nggak ada yang berusaha korupsi, nggak ada yang berusaha curang dan sebagainya. Kalau nggak jadi ya nggak jadi, gitu. Ini standar sebetulnya kalau kita pahami sebagai insan beriman ya. Kalau kita yakin kita beriman, toh meninggal juga. Ya, jadi apapun yang Allah berikan sebagai kepercayaan kepada kita, gunakan sebagai jalan meniti kebaikan, bermanfaat ya secara aspek horizontal bagi sekian kehidupan kita, ya hal yang bersinggungan dengan kita di dunia ini, dan punya bekal ya vertikal saat kembali kepada Allah dan mengharap kemuliaan-kemuliaan. Jadi saya teruskan ya. Saya simpulkan pertama, kalau kita terkait dengan godaan-godaan dari dalam, ya provokasi setan dan sebagainya, kita mohon dengan sifat keagungan Allah, gunakan kata Al-Azim. Al-Azim, ya Allah, ya Al-Azim, ya Al-Azim, ya Al-Azim, ya Al-Azim. Makanya kalau selesai baca Quran kita katakan Shadaqallahul Azim, gitu kan? Yang maha agung, maha besar, maha kuat segalanya, supaya semua ayat-ayat itu memberikan petunjuk kekuatan pada kita, mengendalikan diri kita. Ya, itu dahsyatnya Quran itu bisa menggerakkan iman. Ya, dengan keagungan Allah, dahsyatnya Quran. Itu ada di Quran surah ke-8. Ya, Al-Anfal ayat kedua. Dahsyatnya Quran bisa menggerakkan, menggetarkan iman, membangun hubungan yang kuat. Ya, makanya saat kita bacakan ayat ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan aja kepada mereka, bertambah keimanannya, makin kuat, bergetar imannya, dan terjalin hubungan yang kuat dengan Allah. Ya, makanya ketika ada getaran dalam jiwa, dikuatkan, ya, itu kalau sudah kuat, cahaya makin menguat. Kalau sudah cahaya makin menguat, kegelapan-kegelapan akan sirna. Makanya kalau rajin baca Quran, rajin baca Quran, rajin baca Quran, itu akan ada bimbingan cahaya. Nggak mungkin orang rajin baca Quran keluar kata-kata kotor. Nggak mungkin. Ya, karena ya pulsa yang ada pada jiwanya itu diarahkan oleh Quran, diberikan cahaya. Jadi interaksi dengan kebaikan. Kalau sering baik itu kan yang jeleknya hilang, kan hukumnya begitu. Ya, kalau yang kanan naik, yang kiri akan turun. Ya, terus akan begitu aja. Kalau kirinya naik, ya kanannya turun. Kalau yang solehnya naik, salahnya pasti turun. Orang berinteraksi dengan kebaikan nggak akan bisa mengeluarkan kata-kata yang buruk, bertindak yang kotor, melihat sesuatu yang tidak baik, susah. Karena cahaya yang terlampau kuat gitu. Ya, terlampau kuat, terarahkan pada kemuliaan-kemuliaan. Karena itulah kita mengatakan sebuah, ya Allah, Engkau ya dengan segala kebenaran, Engkau yang maha benar, Engkau yang maha agung, ya kan? Makanya Nabi mengatakan inna asdaqal hadits kitabullah. Ya, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Yang paling benar itu, yang paling memberikan kekuatan pada jiwa kita, yang paling menunjukkan pada kebenaran, kemuliaan, ya kitabullah, Al-Qur'an. Ya, kita katakan sadaqallahul azim. Maha benar Engkau ya Allah, dengan segala keagungan kebesaran-Mu kita bermohon pada Allah, bukan sekedar baca Quran, tapi dengan kalimat-kalimat itu kita berdoa, memberi kekuatan sehingga bisa mengendalikan nafsu. Ya, jadi kalau pengen rajin bisa mengendalikan nafsu, mengarahkan pada kebaikan, diantaranya rajin baca Quran, menghafal Quran dengan benar. Ya, dengan benar. Kalau salah menghafalnya nanti zalim juga. Karena ada penghafal Quran yang zalim itu ada. Wa minhum zalimun li nafsihi. Ya, itu ada di Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 paling kiri sebelah atas. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, biiznillah. Baik, ya. Jadi itu yang bisa kita tampilkan. Ya, tadi saya simpulkan ya, kalau pakai Al-Azim gunakan memohon kepada Allah untuk bisa mengendalikan nafsu kita, jiwa kita, menghindari provokasi setan. Ya, kemudian zikirnya bisa pakai ayat kursi atau rajin baca Quran. Ya, kemudian kalau kita ingin gunakan untuk terkait dengan sekitaran kita yang mengganggu dan sebagainya, kita bisa katakan ya Al-Qawi, Al-Qahhar, Al-Jabbar, itu kan. Kalau kita ingin syukuri nikmat, kita bisa katakan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, kalau kita ingin menguatkan jiwa pada sesuatu, ya mohon pada Allah kan untuk dikuatkan pada sesuatu ya, sehingga kuat, komitmennya kuat, istiqomah. Kan sering ada yang bertanya tuh ya, ya supaya istiqomah bagaimana? Ya, supaya istiqomah bagaimana Ustadz gitu kan, dan sebagainya. Itu ada zikirnya di Al-Asmaul Husna untuk menguatkan jiwa kita, supaya minta kepada Allah berikan kekuatan kepadaku supaya istiqomah, cenderung pada jalan kebaikan, ya komitmen dengan kebaikan itu sampai ajal menjemput. Itu bisa kita bisa gunakan kata zikir al-matin. Ya, al-matin, 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 sesuatu yang menguatkan, ya, mengencangkan sesuatu, matin, kan? Nah, bisa pakai, biasanya disambungkan dengan kata kuah,
Ya qawi di sini, al-qawiyul matin, ya al-qawiyul matin, ya dzal quwwatil matin, ya. Kita bisa sambungkan dengan al-qawi dan al-matin. Ini bisa kita gabung-gabungkan. Ya, bisa kita gabung-gabungkan keterkaitannya. Ya, misalnya tadi yang mensyukuri nikmat kita katakan misalnya ya dzal jalali wal ikram, yal karim, yal karim, yal karimil hamidil majid, ya dzal jalali wal ikram. Oh, itu lebih dahsyat lagi. Ya. Demikian ya, nanti tinggal kita terapkan dalam kehidupan, apa yang kita rasakan, itu yang kita minta. Kalau sedang goyah, ya tadi, mintakan kepada Allah, itu kan. Allahumma ya zahirul matin, ya qawiyul matin, minta supaya kuatin lagi, Allah kuatin lagi, ya. Nah, itu untuk istiqamah dalam ibadah. 5, cepat ya, seperti saya janjikan. Nanti teman-teman tinggal bikin klasifikasi, nanti saya cek di ujian. Di ujian ya, besok tanya jawab dulu, besok pengayaan, nanti saya akan tanya, Anda kalau gelisah baca apa, zikirnya apa, ya kan? Nah, kalau sedang nafsunya ingin dikendalikan, bacanya apa, ya? Kalau sedang dapat harta, anugerah, atau dapat promosi jabatan, baca apa zikirnya, supaya bisa menata harta dan jabatan itu dengan baik, ya kan? Nah, nanti kita akan lihat, kalau ingin melembutkan sesuatu, baca apa, kalau anak pengen lembut, baca apa, nanti ya, nanti kita akan tanya jawab besok ya, saya bertanya, Anda menjawab. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Khamisan, al-khamis. Asma'un muta'alliqa bi'ilmihi ta'ala. Asma'un muta'alliqa bi'ilmihi ta'ala. Wahia, nama-nama yang terkait dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha meliputi dan maha luas. Ya. Sudah? Teruskan. Sudah? Ya, Al-Ali Al-Hakim. Nanti ada terkait ya. Jadi ini ada yang juga terkait dengan keagungan, ada yang masuk juga di bab keilmuan. Nanti kita akan lihat prakteknya seperti apa. Al-Ali, Al-Hakim, As-Sami' Al-Khabir, Al-Basir, Al-Syahid, Al-Raqib, Al-Batin, Al-Muhaimin. Ya, dilihat ya catatannya ya. Al-Ali, Al-Hakim, As-Sami' Al-Khabir, Al-Basir, Al-Syahid, Al-Raqib, Al-Batin, Al-Muhaimin. Tambahkan, ada yang belum masuk, Al-Alim. Al-Alim. Alim. Ya, pakai ya. Bukan pakai alif, alim bukan, tapi alim. Kalau sudah alim itu maha artinya. Baik, jelas? Sekarang peruntukannya, prakteknya bagaimana menerapkan nama-nama ini? 1, yang standar. 1, yang paling standar. Untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan pengetahuan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan pengetahuan. Nah, saya ingin dalami sedikit ya. Saya ingin dalami sedikit nih. Ini jarang dimintakan ini. Kalau Anda minta dan benar cara memintanya serta ikhtiarnya, maka Allah akan limpahkan pengetahuan yang sangat luar biasa. Seperti orang-orang dulu mendapatinya. Ya, bukan hanya masa-masa emas di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tidak. Masa-masa setelah itu pun banyak kan ulama-ulama kita yang hebat-hebat, bahkan kemudian mereka mendapat pancaran sinar pengetahuan itu sampai juga menguasai bidang-bidang keilmuan umum ya, yang basicnya adalah basic dari bancaran spiritual. Ya, jadi mereka itu dulu orang-orang hebat di masa lalu, sekalipun pakar begawan di keilmuan umum, baik itu misalnya di arsitektur kah, astronomi kah, di fisika kah, matematika kah, itu selalu basicnya dimulai dengan basic-basic syariat. Ya, pancaran-pancaran dinul Islam. Mereka mulai dengan Al-Quran, mereka mulai dengan rajin sholat, mereka mulai dengan zikir, mereka datang ke kutab. Dasarnya dari situ semua. Setelah itu dahsyat, bahkan banyak penemuan itu ya terinspirasi dari pendalaman kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu riset itu. Riset. Makanya saya tuh mengajak, yuk nanti murid-murid saya yang di Mira ya, saya pengen tahu nanti profilnya tuh nanti kita arahkan untuk meriset. Saya kasih nanti nih ayat ini coba riset, hadis ini coba riset. Demi Allah saya katakan, kita punya perangkat yang sangat berlimpah. Referensi yang sangat luas. Itu kalau kita mau riset, karena kan ini sumbernya otentik, langsung dari Allah, langsung dari Rasulullah, yang pasti benarnya. Ya, makanya untuk mendapatkan informasi itu semua ketat itu. Ya, nggak ada satu sebuah sistem penggalian pengetahuan yang dimiliki oleh siapapun ya, atau dari kelompok manapun atau keyakinan manapun yang seketat orang Islam, nggak ditemukan.
Coba Anda bisa bayangkan, ya, Quran itu sampai kepada kita, itu kan sangat luar biasa. Itu penjagaan langsung dari Allah. Kalau itu nggak bisa disoal, bagaimanapun caranya, nggak mungkin ketemu celahnya. Tapi hadis, ya, di mana ada kita mendapatkan satu informasi yang setelah berabad-abad, 15 abad, tersampaikan kepada kita dengan seleksi yang sangat luar biasa ketat. Jadi ketahuan nih, si fulan diterima dari siapa. Bayangkan 15 abad masih ketahuan. Dia dapat dari si fulan, sampai ke Nabi. Sampai kita terima pun masih ada transmisinya, disebut dengan sanad itu. Itu kan sangat luar biasa gitu. Itu nggak sembarangan teman-teman sekalian, ya. Dan bagaimana bisa punya kekuatan menghafal ribuan, ratusan ribu, jutaan, sampai bisa kemampuan menuliskan. Itu punya kemampuan menuliskan. Ada orang hafal nggak bisa nulis, ya. Dan jangan dibayangkan seperti sekarang ada apa namanya komputer, sebelumnya mesin tik, itu pakai tangan bisa nulis. Berjilid-jilid kitab itu, ya. Dari kadang satu pembahasan itu berapa jilid gitu. Ya, Sahih Al-Bukhari itu syarahnya berapa jilid? Yang Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, ya, Fathul Bari itu berapa jilid? Belum kitab-kitab yang lain, itu baru satu aspek gitu. Itu sangat luar biasa. Nah, nanti kita lihat ya, kalau ada yang standar tambahan pengetahuan, ada yang melebihi batas standar yang dengan itu bahkan pengetahuannya dibimbing oleh Allah, ya, untuk menemukan kata-kata yang bisa menyampaikan, mudah dipahami, jelas, kemudian tindakannya bijak, objektif dalam itu tingkat yang di atas yang standarnya nanti. Nah, zikirnya apa? Kalau kita ingin bermohon kepada Allah, ya, untuk mendapat pengetahuan tambahan yang standar, tapi standar pun nambah gitu, ya, di atas yang biasa juga. Kita mohonkan dengan langsung menyebut hal yang terkait dengan ilmunya. Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Ya. Kalau ingin diperkuat supaya langsung Allah merespon, Anda bisa katakan As-Sami'. Nah, kan tadi sudah disebutkan As-Sami', tambahkan Al-Alimnya. As-Sami' Al-Alim. Ya. As-Sami' Al-Alim. As-Sami' Al-Alim. As-Sami'. Biasanya kata As-Sami' ini, nama Allah yang mulia, ya, itu seringkali juga dihadirkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Baik para nabi, ya, rasul, orang-orang saleh, kan, para ulama-ulama, untuk menyandingkan dengan permohonan tertentu. Jadi mengawali dengan kata as-sami', ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah untuk mendengar segala hal, mengetahui segala hal, kan? Karena kalau di kita di makhluk, walaisa kamitsli syai', gak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Sumber pengetahuan itu kan nanti sumbernya setidaknya ada 3 yang pokok, kan? Pendengaran, penglihatan, ya kan, dan nalar kita. Ya, pendengaran disebut dengan as-sama', penglihatan disebut dengan basar, kemudian apa yang kita cerna disebut dengan fuad. Ini yang dimaksud Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, ilm itu kan. Dan jangan ikuti segala hal yang tidak punya dasar pokok ilmunya, pengetahuannya. Ya, nanti untuk mendapatkan ilmu itu apa? Sumbernya 3. Innas sam'a, nah, sungguh pendengaran itu, kita mendengar, kita dapat data dari pendengaran, informasi. Nanti informasi diolah. Kalau masuk nanti ke perangkat bagian tubuh kita, digunakan, ya, tangkap oleh otak kanan, dilihat, kan, didengar, nih, terdengar tercitra. Kan ada orang cerita itu terdengar jadi citra, ya, otak kanan yang berperan. Analisis otak kiri, ya, nanti disimpulkan jadi pengetahuan, disupport oleh iman kita, oleh takwa kita, diberikan respon. Dan dahsyatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepersekian detik keluar respon. Sepersekian itu. Ya, jadi tabarakar rahman, ya, masya Allah itu. Bagaimana Allah menciptakan kita itu sangat luar biasa, manusia itu, ya. Nah, kemudian basar, penglihatan. Dari yang terlihat jadi informasi, kan, itu kan direspon oleh kita. Makanya ada orang melihat sinetron bisa nangis, kan? Ada orang mendengar kisah bisa direspon keluar tangisan, air mata, itu kan sepersekian, ya. Ya, kemudian wal fuada, yang mencerna, menalar sesuatu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sedangkan Allah maha mendengar, sami', kalau pakai maha pakai ya sebelum huruf akhirnya. Sami', maha mendengar. Jadi Allah maha mengetahui segala informasi. Ya. Jadi kalau pendengaran nggak usah ditanya, Allah maha segala. Jadi semua sampai kepada Allah. Ya, basir, maha melihat. Jadi seringkali doa-doa yang disampaikan, permohonan disampaikan oleh setiap hamba orang-orang soleh, itu seringkali ya disandingkan dengan kata sami' dulu. Untuk menunjukkan kesan bahwa ya Allah, sebetulnya aku nggak minta pun, Engkau tahu isi hatiku. Engkau mendengar ya Allah. Ya, jangankan jeritan, getaran-getaran yang tampak pun pada suara hati hamba, Engkau maha mendengarnya. Ya,
Kemudian baru dilekatkan permohonannya. Karena itu Nabi Zakaria ketika beliau memohon kepada Allah, meminta dianugerahi keturunan, itu sebelum menyampaikan doanya, As-Sami yang dimunculkan untuk menunjukkan luasnya pengetahuan Allah yang Maha mendengar segalanya. Ya, Anda buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-38 di mushaf standar paling kanan ya, sebelah atas. Quran surah 3, Quran surah 3 Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami' innaka sami'ud du'a. Kan? Karena mudhaf ilaih ini hilang alif lamnya karena disambungkan kepada kalimat setelahnya yang menggunakan alif lam. Sami'ud du'a. Nanti kalau masuk belajar bahasa Arab, insyaallah kita bahas itu. Apa mudhaf ilaih, apa nakirah, apa ma'rifah dan sebagainya. Ya kan? Sami'a. Jadi kalau kita terjemahkan, enak sekali tuh. Enak sekali, Masya Allah. Ya, duhai Allah. Ya, di mihrab itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Allah. Dia berkata, ya Allah, semua mengatakan aku punya keterbatasan. Semua mengatakan istriku tidak akan mampu melahirkan. Dia divonis secara medis, secara klinis, sudah mandul dan menopause. Mereka mengatakan aku terbatas. Ketika mereka mengatakan aku punya keterbatasan, maka aku mohon kepadamu yang tidak pernah punya batas dalam pemberian. Habli, ya Allah yang Maha Wahhab, yang memberi tanpa batas. Anugerahkan kepadaku darimu saja ya Allah. Aku tidak bermohon kepada yang lain karena mereka mengatakan semua terbatas. Maka aku mohon kepadamu yang tanpa batas dalam pemberian. Anugerahkan aku keturunan dari sisimu saja ketetapannya ya Allah. Engkau pasti mendengar doa hamba. Dengan ilmumu engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang Maha mendengar pun ya Allah, doa hamba belum terkabul, lantas kepada siapa lagi hamba mesti mengadu? Kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti memohon. Maka apa yang terjadi? Pakai fa. Ya, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Yang menyambungkan dua peristiwa cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua terkabulnya doa. Antara berdoa dengan terkabul nggak ada jeda. Begitu selesai doa, langsung terkabul. Fanadathul malaikatu, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Dan seringkali kata as-sami' disandingkan dengan kata alim. Innaka antas sami'ul alim, kan? Ya, innaka sami'ud du'a, ya. Kalau yang sembilan alim contoh di Ali Imran itu kan ayat 35, ya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Kan? Innaka antas sami'ul alim tuh. Ya. Kau Maha mengetahui isi hati hamba ya Allah. Bahkan sebelum hamba mohonkan kepadamu, Tuhai Allah, ya, ayah anak yang dikandung ini telah meninggal, telah menghadap kepadamu, Imran maksudnya, ya. Sedangkan aku bernadar kepadamu, ya Allah, seperti dulu dengan suamiku berharap, bermohon, meminta supaya dianugerahi anak yang baik, yang soleh, meneruskan risalah kenabian, kemuliaan, dengan mohon ya Allah, aku bernadar kepadamu menjadikan anak yang dikandung ini nanti ya Allah, anak yang soleh, mengabdi kepadamu saja, menunaikan kebaikan-kebaikan sesuai dengan perintahmu. Engkau pasti Maha mengetahui sebelum aku panjatkan, karena engkau Maha mendengar bisikan-bisikan yang ada dalam jiwaku, bahkan sebelum aku mohonkan. Apa yang terjadi? Dikabulkan oleh Allah. Lahir perempuan, kan? Lahir. Falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha untha. Itu yang di ayat 36-nya, seterusnya sampai dirawat, ditunjukkan pada jalan kebaikan di ayat 37-nya. Jadi ini, teman-teman sekalian, Anda bisa mohonkan kalau ingin tambahan pengetahuan kepada Allah, ya, para pelajar, ya, adik-adik yang sedang belajar tingkat manapun ingin ditambahkan oleh Allah, minta. Allahumma ya alim, Allahumma innaka antas sami'ul alim. Terus masukkan doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya. Allahumma ushhidu bi annaka antas sami'ul alim. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi sifatikal ulia wa asma'ikal husna ya sami'ul alim. Zidni ilma warzuqni fahma. Zidni ilma ya alim warzuqni fahma. Ya Allahumma ya sami'ul alim. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil ya alim. Masukkan itu. Masukkan. Ya, ketika Anda masukkan, nanti ikhtiarnya dengan takwa. Ikhtiarnya dengan takwa. Jadi sambil berdoa begini, ya, kan itu harus mengalir lewat iman. Kalau dibaca begitu aja, ya biasa aja. Ya, makanya kan si A baca, si B baca, kok hasilnya bisa beda. Ya, nah itu kan kalau seperti itu jangan disalahkan ibadahnya, tapi dicari caranya, dilihat, dievaluasi caranya. Kenapa si A bisa dapat, saya enggak? Ya, dilihat kan, kok dia bisa baca ini dapat, saya baca kan nggak dapat. Coba lihat. Nah, makanya kita masuk kepada step yang selanjutnya, mau baca ini pun harus menggunakan jiwa takwa. Karena di takwa ini ada support iman. Ya. Takwa ini kan ada cahaya iman.
Iman ini yang menggetarkan segala hal. Jadi kalau kita ingin kuatkan iman kita, supaya kalimat-kalimat yang mengalir di lisan itu ada pakai getaran dalam jiwa kita, sehingga mampu mengguncang, menggetarkan arasy, maka cara menguatkan cahaya imannya ini dengan meningkatkan takwanya. Ya, maka tambah dulu salatnya, tahajud, ya. Ayo penuntut ilmu kalau mau tambahan ilmu jangan tinggalkan tahajud. Tahajud malam bangun, kan? Terus mencoba untuk berlatih terus mendekat kepada Allah dengan zikir, dengan Al-Qur'an, coba puasa, tingkatkan takwa. Nanti kalau takwa meningkat, dengan sendirinya cahaya iman akan menguat. Dan perhatikan ya, ini rahasia di antara kita subuh ini ya. Ada kondisi bahkan tanpa Anda minta pun Allah tambahkan sesuai kebutuhan kita. Kita belum minta, Allah udah tambahkan. Kita belum minta nih. Ya, dan ini penting nih bagi guru-guru, bagi ustadz-ustadz, ya, para kiai, para habaib dan sebagainya. Karena ini kompleks. Dapat pertanyaan begini, begitu. Itu kalau Allah nggak bimbing, bisa keliru. Tapi ada kondisi-kondisi kok kita bisa gitu. Bukan menemukan, Allah bimbing. Ini ayatnya ini hadisnya ini jawabannya begini. Ini kalau nggak mendekat kepada Allah, susah mendapatkan itu tuh. Ya. Makanya membangun khasyah, ketakwaan tinggi kepada Allah, itu tingkat tertinggi dari keulamaan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sifat ilmunya diikat dengan khasyah. Di surat Fatir itu. Ya, surah ke-35 itu. Ya, di ayat ke-28 itu ya. Ya, 28 sampai 29 bawah, nanti baru pindah ke Qur'annya ke atasnya. Ya, kanan bawah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut khasyah kepada Allah itu para ulama. Jadi ilmunya diikat dengan khasyah dulu. Kalau sudah khasyah kan diraih dengan takwa, dengan khusyuk. Ketika khusyuk itu muncul, takwa itu muncul, maka Allah berikan tambahan pengetahuan. Dari mana rumus ini takwa muncul diberikan tambahan pengetahuan? Di Quran surah kedua. Ini semua ada di Quran surah kedua. Di akhir ayat 282. Ya. Ini ayat paling panjang di Al-Quran, ayat terpanjang. Lihat di paling kiri ya, dari atas sampai bawah itu, satu ayat. Lihat ujung ayatnya, yang kiri langsung ke bawah, paling bawahnya. Wattaqullah, dan tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan berkenan memberikan kepadamu tambahan pengetahuan. Allah akan mengajarkan kepadamu. Tingkatkan takwa. Ya, tingkatkan takwa. Jadi peningkatan takwa ini akan menguatkan cahaya iman. Semakin kuat cahaya iman, semakin Allah tambahkan. Ya. Bahkan nanti ada satu hal yang kalau Allah berkehendak, bil ladunna ilma. Itu bahasa jelas. Bil ladunna ilma di surah Al-Kahf itu kan. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam berkonsultasi pada seorang hamba yang soleh, yang Allah berikan tambahan pengetahuan dari sisinya. Yang orang kenal dengan laduni, tapi laduni itu bukan sembarangan dapat, tidak ada ikhtiarnya juga. Tetap dia belajar. Minimal belajar meningkatkan takwa, ketakwaan, itu ada pemberian dari Allah. Ya. Dan ada yang dikehendaki oleh Allah itu nggak susah belajarnya, harus cepat dapatnya. Ya. Puncak ketakwaan itu kan melekat pada Nabi Muhammad SAW. Itu puncak manusia paling takwa. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mau berikhtiar dengan dirinya pun Allah nggak berkenan. Aku aja yang tambahkan, tingkat takwa kamu udah nggak ada batasnya dalam tingkat kemanusiaan. Levelnya udah jauh gitu. Makanya saking sayangnya Allah ditanamkan langsung. Bukan hanya menunjuk pada sifat kenabian dan kerasulan, tapi ingin memberikan penguatan kepada kita semua tentang bagaimana kekuatan takwa dan level takwanya Nabi. Ya, coba lihat dalam prosesi wahyu turun itu kan, begitu Nabi ingin menggunakan kekuatan dirinya untuk berikhtiar menghafalkan, ya, mendapatkan itu, ingin cepat menangkap, membacakannya dengan cepat dengan lisan walau dibimbing malaikat. Apa jawaban Allah itu? Turun Quran surah 75 kan? Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Quran surah 75, Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Muhammad SAW, jangan cepat-cepat kau gerakkan lisanmu hanya sekedar ingin menghafalkan Qur'annya. Cepat ingin mendapati Qur'annya. Ya. Ya kan? Biarkan kami yang menghimpunnya, yang menanamkan ke dalam jiwamu. Jadi ada orang yang proses menghafal belajar itu Allah memberikan kehendak langsung dihimpun dalam jiwanya. Tapi ada ikhtiar. Nabi kan ikhtiar dulu, ngaji juga kan sama malaikat. Jadi bukan tiba-tiba dapat begitu, tidak juga. Ada ikhtiar. Ya. Fa idza qara'nahu, jika dibacakan kepadamu, fattabi' Qur'ana, kamu tinggal ikuti aja. Jadi ada orang yang sekali dengar itu, ngikutin langsung hafal. Ya kan? Ya, kalau kita katakan ini Nabi, wajar. Iya betul, Nabi, Rasul. Mudah bagi Allah tanamkan. Karena sifat Nabi, Rasul, karena tingkat ketakwaan tinggi, langsung diajarkan. Ya, kalau semua Nabi itu diajarkan. Adam pertama Nabi diajarkan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam diajarkan.
Ya, Nuh diajarkan, sampai ke Nabi Muhammad diajarkan, tanamkan. Tapi pengajaran Allah itu diturunkan, lihat standar utamanya, karena ketakwaannya. Itu yang menjadikan kita itu bisa meniru, mengikuti polanya, walaupun nggak sampai ke derajatnya. Ya, kita nggak bisa sampai ke derajat Nabi, Rasul, selesai kenabian, kerasulan. Tapi kita bisa meniru keteladanan takwa itu, sehingga bisa menghasilkan curahan-curahan rahmat Allah yang meningkatkan pengetahuan kita. Itu yang diikuti para sahabat Nabi, tabi'in, orang-orang soleh. Ya, coba lihat bagaimana orang tua dulu menyiapkan. Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, ikhwas sekalian, itu kan nanti single parent tuh ibu merawatnya. Single parent, Bu. Jangan salah. Al-Imam Asy-Syafi'i itu ibunya single parent. Ketika ayahnya meninggal dunia, merawat tuh, digendong-gendong. Ya, kemudian ditempatkan di halaqah para ulama. Dari mulai belajar bahasa, belajar ini, belajar itu, sampai ke fikih, sampai diminta berangkat ke Imam Malik, ya, kiai terkenal yang luar biasa, alimnya pada saat itu, ilmunya luas di Madinah, tapi udah kemana-mana cahayanya, kita dengan izin Allah, diminta talaki ke sana, belajar. Ibunya, Imam Ahmad juga demikian, jangan salah. Imam Ahmad tuh digendong oleh ibunda, ibunya single parent, digendong oleh ibundanya, dingin-dingin masih direbuskan air hangat, ya, diwudukkan oleh ibundanya, disimpan di halaqah ulama, ya, setelah selesai gendong balik lagi, bawa lagi pulang, sampai kemudian terus beranjak dewasa. Al-Imam Al-Bukhari, jangan salah juga sama. Ya, sama itu. Ayahnya kan meninggal itu, dalam usia dini dilahirkan meninggal, terus matanya divonis buta kan, secara medis, secara klinis. Apa yang dilakukan? Ya, ini ikhtiarnya takwa. Tarekahnya, tarekah jalan, ya, tarekah itu jalannya takwa, meningkatkan takwa, mendekat kepada Allah, ibadah, tingkatkan ibadah, tingkat. Apa yang terjadi? Mata tak melihat, tapi mata hatinya tajam, dan kekuatan pengetahuan ditanamkan oleh Allah. Kan terkenal waktu masuk kutab itu, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i nggak usah ditanya, bagaimana sebelum datang ke Imam Malik, sebelum sorogan udah hafal kitabnya, cuman sekian waktu, sekian saat saja. Ya, Imam Ahmad juga begitu. Sebelumnya Imam Malik juga luar biasa, bintangnya pada saat itu. Imam Abu Hanifah luar biasa. Ya. Ya, dan itu lintas profesi. Imam Abu Hanifah kan ayahnya itu pebisnis, pedagang, penjual kain. Ya. Dan lain sebagainya. Ya, ada yang penjual kain, ada yang tukang jam, ada yang tukang sabun, ada yang macam-macam, tapi luar biasa. Ilmu itu melintasi batasnya gitu. Jangan dibatasi, ini anak kiai pasti jadi kiai juga, belum tentu. Ya, anak kita itu kalau bapaknya nggak hafal Quran, kita investasikan anak kita hafal. Sambil bapak menghafal, anaknya investasikan. Demi Allah saya katakan, ada yang jadi. Kalau kita sadar kita nggak paham hadis nih, cucu kita mungkin sekarang jadi ahli hadis. Bismillah. Mesti ada satu di keluarga jadi kebanggaan saat pulang kepada Allah. Jadi, nanti dia jadi pemimpin kita tuh saat pulang di keluarga. Kan itu di Quran surah 13 itu kan? Ar-Ra'd. Ayat 23 sampai 24 itu. Ya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ya, ada anak itu yang jadi pemimpin, bawa keluarga semua ke surga. Diparadekan, diperintahkan oleh Allah, semua malaikat menyambut di pintu surga. Dia masuk ke surga Aden itu, disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Siapa yang dia bawa? Bapaknya, ibunya. Jadi bapak ibu bisa investasi. Anaknya dari sekarang, cucunya siapin. Udah cukup nih, ini yang insinyur, ya kan? Ini yang dokter, ini yang ini. Ini ada yang ahli agama. Seperti Hannah menazarkan kepada Allah, minta mohon supaya anaknya spesifik nih di bidang agama aja. Jadi ulama deh satu. Ya. Yang lain dokter, hafal Quran, alhamdulillah. Insinyur hafal Quran, alhamdulillah. Yang ini paham hukum fikih, hadis apa. Nanti ada pemimpin. Begitu pulang nanti menghadap Allah, dia bawa, dia gandeng dengan ceria, gembira luar biasa. Dia gandeng dengan tangan kanan bapaknya, kiri ibunya, pasangannya, melekat dengannya. Anak cucu ikut di belakang semua berangkat. Rombongan besar. Ya, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini keluargaku ya Rasulullah. Kami sering bersalawat sejak di dunia ya Allah. Alhamdulillah ya Allah bertemu hari ini juga. Masya Allah. Nggak ada keindahan yang lebih indah kecuali saat kita pulang, gitu kan? Bisa menatap Allah, bisa berjumpa dengan Rasulullah yang karena kita rindukan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allahu akbar. Pada saat itu nggak ada kegembiraan, orang-orang bersinar wajahnya bukan karena masuk surganya, karena dia bisa menatap Rabbnya yang sangat dirindukannya, liqa Allah. Ya kan? Berjumpa dengan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini tambahannya ilmu. Ya kan? Nah, jadi kita bisa tingkatkan takwa. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah tambahkan pengetahuan, tambahkan pengetahuan. Itu yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari sekali dibacakan langsung hafal. Nah, itu yang dikatakan itu jam'ahu wa Qur'anah, dihimpun dalam jiwa, dihimpun. Makanya jiwa itu sadrun. Para ulama kalau ditanya itu sudah hafal, hafidtu ala sadri qalbi.
Ya, saya sudah hafal dalam jiwa saya. Ya, atau kalau bahasa kita hafal di dalam kepala saya. Bukan di luar kepala belum hafal namanya. Siapa yang hafal di luar kepalanya? Nah, itu guru salah bertanya. Angkat aja semua tangannya. Kami ya Ustadz, coba bacakan. Belum hafal, kok belum hafal? Kan Ustadz bilang di luar kepala, masih di luar. Kalau udah masuk baru hafal di dalam kepala. Ya. Baik. Jadi ini level ilmu yang pertama. Jadi Anda bisa berzikir dengan mengatakan Allahumma ya Sami'al Alim. Allahumma zidni ilma, wa zid li ibni ilma, wa zid li abnai ilma. Ya Allah, mohon tambahkan. Ibu sampai tahajud ya, Bu. Habis selesai sholat, Ibu zikirnya gitu. Allahumma zid li dzurriyyati. Allahumma zid, ya, atau saya ijazahkan kepada Anda misalnya Allahumma zid li dzurriyyati ilma. Ya Allah, tambahkan kepada seluruh anak keturunanku. Itu tanpa batas. Kalau Anda punya anak 3, nanti punya cucu berapa dari situ, 1 di antara mereka, insya Allah Allah berikan jadi untuk mereka. Ya, Allahumma zid li dzurriyyati ilma, ya kan? Wa zidhum fahma. Allahumma zid li dzurriyyati ilma wa zidhum fahma. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wil, kan? Allahumma zid li dzurriyyati ilma, ya kan? Warzuqhum fahma, ya. Sudah? Wa faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wila, ya kan? Dan Anda bacakan ya Sami'al Alim, ya Sami'al Alim, ya Sami'al Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya kan? Dah ya? Nah, sekarang masuk ke level yang tertinggi dari pengetahuan. Ya, tertinggi dari pengetahuan. Nah, level tertinggi dari pengetahuan itu disebut hikmah namanya. Hikmah. Ya, hikmah. Al-hikmah. Al-hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah diberikan anugerah yang berlimpah. Dan ya, hikmah. Jadi hikmah itu puncak ilmu. Ya. Kalau sudah terhimpun hikmah dalam diri kita, jiwa kita, sudah itu. Itu sudah akumulasi pengetahuan yang bukan hanya nanti terpancar melalui sifat tapi juga sikap. Ya. Orang punya ilmu beda dengan orang punya hikmah. Hikmah itu di atas ilmu. Ya, hikmah itu di atas ilmu. Jadi akumulasinya disebut dengan hikmah namanya. Jadi kalau ilmu masuk jadi pengetahuan, sumber informasi, sumber bersikap, ya, bersifat dan sebagainya. Tapi kadangkala belum tertata lewat sikap. Kan ada orang pintar, tapi kan sikapnya juga nggak bijak, gitu kan? Pintar, banyak hafal hadis Quran, tapi ngajarnya marah-marah melulu gitu. Nggak lihat siapa yang diajar dan sebagainya. Atau merasa benar sendiri atau bagaimana, atau sikapnya nggak bagus dan ada yang demikian juga. Ya, dan kita mendoakan, bukan mencela, mendoakan ya, supaya Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada semua. Kalau ke guru-guru siapapun kita prasangkanya baik. Supaya dapat kebaikan-kebaikan yang diajarkan. Kalau kekurangan, semua punya kekurangan. Ya, tapi kalau hikmah itu beda. Kadang-kadang bicaranya sedikit tapi dalam sekali. Ya, kita mengerti dengan kalimat sedikit, paham, dalam. Ya, nah, itu hikmah. Misalnya kita lihat di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 267, ayat 267 sampai 269 ya, biar lengkap ya. Paling kanan tuh, agak sedikit ke bawah. Setelah bicara tentang infak ya, di ayat 261 terus infaknya selesai. Nanti Allah langsung menyampaikan kepada kita berfirman terkait dengan hikmah, anugerah hikmah yang sangat tinggi. Kalau sudah hikmah itu, teman-teman sekalian, itu bisa digunakan ke apa saja. Bisa ke harta, dengan kecerdasan mendapatkan harta, nanti harta dikelola secara bijak, ya kan? Bisa kedudukan, dengan hikmah itu ilmu banyak, dapat kedudukan pun digunakan untuk membuat kebijakan yang bijak, yang baik. Bisa dengan pengetahuan saja, konsisten di bidang pengetahuan. Disampaikan, tanya apa aja bisa jawab, bagus. Konsepsinya terukur, kalau pakai logika juga benar, gitu kan, bagus. Ini jabarannya begini, ini seperti ini. Itu hikmah. Nah, sifat Allah yang memiliki akumulasi pengetahuan, ilmu-ilmu yang luas, ya, dan sebagainya, itu disebut hakim namanya. Hakim. Ya, hakim. Ya, kita bisa mintakan ya alimul hakim. Ya alimul hakim, tu'til hikmata man tasya, yang memberikan hikmah kepada siapa yang kau kehendaki. Ya. Allahumma rzuqnil hikmah, Allahumma rzuqnil hikmah, Allahumma rzuqnil hikmah. Jelas ya?
Sudah? Nah, jadi boleh kita memohon kepada Allah untuk diberikan hikmah, puncak-puncak pengetahuan dengan memanggil namanya. Dengan nama apa? Al-Hakim. Ya, kita bisa satukan nih. Ya Sami'ul Alim, Ya Al-Aliyul Hakim. Ya Sami'ul Alim, ya Maha mendengar ya Allah apa yang aku mohonkan. Ya Maha mengetahui segalanya. Ya Al-Ali yang Maha tinggi. Ya Al-Aliyul Hakim, yang Maha bijak, yang Maha memiliki segala bentuk pengetahuan terbaik. Ya Allahumma arzuqnil hikmah ya Allah. Allahumma arzuqnil hikmah bil ladunka ya arhamar rahimin. Ya Allah berikan rezeki kepadaku berupa hikmah, puncak pengetahuan, ya kan? Yang melahirkan kebijakan-kebijakan, manfaat-manfaat dalam kehidupan, ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang ikhtiarnya. Ikhtiarnya. Tadi kan bacaannya, ya kan? Nah, supaya ikhtiar itu menguatkan bacaan kita, seperti apa ikhtiarnya? Seperti tadi kalau kita pengen tambahan ilmu kan takwa gitu kan. Sudah? Untuk mendapatkan hikmah, ada satu-satunya jalan yang tertinggi, yaitu rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Catat ini. Rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Mau Anda rajin baca, rajin mengkaji, apalagi menghafal. Tapi dengan serius dan cinta. Bukan karena motif-motif tertentu, enggak. Kalau di pesantren sekolah bukan hanya ingin menamatkan itu untuk lulus, tidak. Bukan hanya ingin mendapat syahadah, tidak. Betul-betul untuk mendapat ridha Allah. Itu jalan yang terbaik untuk mendapat hikmah. Ya, ada orang ngejar lewat sholat, ada dengan tahajud, dengan zikir ini, zikir itu. Puncak zikir itu dengan Quran. Dan itu 4 kali disebutkan Allah tinggi nilainya dibanding dengan yang lain. 4 kali. Ya, kalau Anda menghafal Quran itu 4 kali nilainya zikirnya dibandingkan dengan yang lain. Baca saja 1 kali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran sebagai zikir dan kami yang menjaganya. Quran surah ke-15 ayat 9. Tapi ketika menghafal itu 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk digunakan sebagai zikir, dihafalkan. Ada enggak yang mau menghafal Quran sebagai zikir untuk dirinya? Itu 4 kali disebutkan di Quran surah ke-54. Al-Qamar ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32 dan ayat 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan hikmah, sekali lagi ya, kebijaksanaan, dibimbing dengan cahaya, kalau berpikir dengan cara yang benar, menyingkap logika dengan cara yang benar, menyampaikan pengetahuan tertata dengan baik, terukur, mudah untuk disampaikan, diterima, dipahami, dan tampil bijak dalam bersikap dan bersifat. Itu hikmah. Ya, mendapatkan pancaran hikmah. Cara yang terbaik dengan apa? Al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya. Baik. Sebelum sampai ke dalil, saya berikan pemahaman sebentar. Al-Quran itu fungsinya hudan yang utama. Hudan. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan itu pedoman berkehidupan. Secara singkat, pedoman berkehidupan. Dan janji Allah, setiap hambanya hidup di masa apapun, ya, di masa, di ruang, tempat apapun, itu diberikan petunjuk supaya berkehidupan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah. Bahkan Nabi Adam pun pertama turun ke bumi dengan istri beliau, Sayyidah Hawa alaihissalam, itu berkehidupan mendapat hudan juga karena fitrah telah Allah tetapkan. Al-Baqarah ayat 38, Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sekarang turun kalian semua ke bumi, kan? Mulai jalani misi sebagai khalifah, mulai bawa risalah kehidupan. Nanti saat berkehidupan itu bersamaan dengan turun, aku turunkan hudan sebagai petunjuk berkehidupan. Kamu ikuti, hidupmu senang dan tenang. Gak ada gelisah berlebihan, gak ada kesedihan berlebihan. Jelas ya? Jadi sejak Nabi Adam itu turun hudan. Nanti ganti generasi, ganti masa, tetap ada hudan. Ya, masanya Nabi Musa, ada petunjuk berpedoman hidup. Disebut dengan Taurat. Taurat kan masa Nabi Musa. Itu hudan Tauratnya. Untuk siapa? Bani Israel yang hidup pada saat itu. Ya. Dalilnya dari mana? Quran surah ke-17. Al-Isra. Ayat kedua. Wa ataina Musal kitab. Kami berikan kepada Musa itu kitab. Apa nama kitabnya? Taurat. Ya, kita tahu Ali Imran kan? Di ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Ya.
Ketiganya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat. Untuk Musa, wal Injil untuk Isa, min qablu, sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kitab-kitab diturunkan ya untuk menjadi pedoman bagi umat-umat di masa itu. Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Isa, ya Bani Israel turunan dari Musa dan seterusnya sampai ke fase Nabi Isa alaihissalam. Ya, nama kitabnya apa? Taurat. Fungsinya apa? Hudan. Tahu dari mana? Kembali ke Al-Isra. Ayat kedua, wa ataina Musal kitaba. Kami berikan kepada Musa itu kitab, namanya Taurat. Wa ja'alnahu huda, dan kami jadikan itu sebagai pedoman kehidupan li Bani Israel. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Jadi Musa punya kitab, ya, namanya apa tadi? Taurat. Daud punya kitab namanya Zabur. Isa punya kitab namanya apa? Injil. Semua itu hudan, pedoman dalam berkehidupan untuk umat-umat tertentu. Untuk umat akhir zaman sampai dengan berakhir kehidupan, nama kitabnya Al-Quran. Diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Fungsinya apa? Hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan. Jadi semua kitab-kitab itu kalau disebutkan kitab, ini menunjuk pada susunannya yang sistematis, rapih, tanpa cacat sama sekali. Ya kan? Kitab diturunkan pada setiap nabi itu sistematis, bagus, tanpa cacat dan sebagainya. Cuma nanti fungsinya berdasarkan waktu punya batasan-batasan. Nabi Musa zamannya aja ganti nabi, ganti kitab. Ya, Nabi Isa zamannya ganti nabi, ganti kitab. Hanya kitabnya Nabi Muhammad karena fungsi beliau diutus sampai akhir zaman, kitabnya nggak terbatas. Ya, menembus setiap ruang dan waktu sampai kehidupan berakhir. Ya, jadi karena itulah Al-Quran disebut juga dengan Alkitab, menunjukkan kepada susunannya. Ya, yang rapi, tertib, nggak ada cacat, sempurna. Dzalikal kitab la raiba fi. Jadi semua dari nabi-nabi terdahulu ada kitab sesuai dengan fungsinya dan diikat oleh masanya. Nah, sekarang kalau sudah paham ini, dulu orang-orang kalau ingin mendapatkan hikmah itu berinteraksi dengan kitabnya. Ya, termasuk bahkan para nabi pun diberikan hikmah. Itu lewat kitab, lewat wahyunya. Lewat kitab. Nabi Muhammad diberi hikmah. Bahkan doanya Nabi Ibrahim, kan? Nabi Ismail alaihissalam ketika memohon diturunkan, dipilih seorang rasul, karena rasul itu terakhir itu yang paling mulia, lahirnya dekat tempat mulia, Ka'bah. Ya, rasul yang lahir dekat Ka'bah Nabi Muhammad. Apa doanya? Di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tuh. Diminta diberi hikmah. Dijawab oleh Allah 30 generasi setelahnya. Ya, turun Al-Baqarah ayat 151. 151 ayat 121. Tadi 129, sekarang 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Semua nabi dengan turunnya kitab itu otomatis dapat hikmah. Jadi kalau kita pengen dapatkan hikmah itu berinteraksi dengan kitab. Nah, sekarang apa dalil spesifik yang menunjukkan kepada kita dengan berinteraksi dengan Alkitab, sekarang dengan Al-Quran, dengan kuat, ya, itu bisa mendapatkan hikmah. Quran surah ke-19 Maryam. Quran surah 19 Maryam, ayat 11 sampai 15. Ya. Kalau dari ayat 1 nanti sampai 15 itu akan dikisahkan tentang perjuangan Nabi Zakaria. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idna rabbahu nidaan khafiyya dan seterusnya. Terus sampai dikabulkan lahir Yahya. Ya, perhatikan ketika Nabi Yahya alaihissalam lahir itu, ya, kemudian berkehidupan, berkembang, apa perintah pertamanya? Saya bacakan ya. Perhatikan kalimatnya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ada ayatnya? Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Hei Yahya, pegang teguh kitab itu. Ya, kitab zaman Nabi Yahya kan hudannya, bukan Al-Quran, kan? Tapi di masanya, sesuai dengan masanya. Yang tadi saya terangkan. Nabi Musa punya sendiri, Nabi Isa punya sendiri, kan? Nabi Yahya nanti pembuka jalan untuk Nabi Isa alaihissalam. Berdua nanti, zamannya berdua itu. Nabi Yahya, Nabi Isa. Kemudian Nabi Musa dengan Nabi Harun dan sebagainya. Puncaknya tunggal Nabi Muhammad sampai kehidupan berakhir. Risalahnya. Perhatikan. Ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitab. Pegang teguh itu kitabnya, pedoman hidupnya itu. Biquwwah. Ya, dengan kuat. Interaksi dengan kuat. Pahami, kemudian dalami, praktekkan, segala petunjuknya baru risalah untuk mengajarkan. Apa yang terjadi ketika interaksi itu kuat dengan kitab? Wa atainahul hukma sabiyya. Maka sejak dini kami tanamkan hikmah pada dirinya. Tuh. Makanya Bapak Ibu kalau ingin anak-anaknya dari kecil itu, karena kalimatnya sobiyya, sejak sobi, balita. Anda bisa dekatkan anak-anak itu dengan Quran sejak dini.
Demi Allah saya katakan, makanya risetnya itu di luar. Orang-orang dari sejak kecil yang interaksi dengan Quran, kecerdasannya meningkat, Pak. Nggak percaya silahkan. Kalau benar mereka diinteraksikan, kecerdasannya meningkat. Saya berani mengatakan ini, karena selain belajar di masa lalu, meriset orang-orang yang pintar, saya coba praktekkan pada anak-anak kita tuh. Ya, anak saya praktekkan, pada anak didik coba kita lakukan. Itu terjadi peningkatan kecerdasan luar biasa. Meningkat itu. Ya, walaupun tetap nggak hilang sifat kanak-kanak itu biasa. Tapi percepatannya luar biasa gitu. Menangkap sesuatu, cepat paham ini, cepat mengingat ini gitu ya. Tapi dengan dunianya ya anak-anak. Tapi itu bekal yang terbaik. Ya. Jadi itu yang saya katakan, dekati Al-Quran. Ya, dari anak kecil dari kecil kalau bisa sejak mengandung itu bacakan Quran terus ya. Kalau lelah itu perdengarkan lewat murattal. Demi Allah saya sampaikan pada murid-murid kami itu yang umum apapun. Itu rata-rata alhamdulillah terjadi perubahan-perubahan. Ya, sejak memberikan ASI, bacain Quran, dengarkan Quran, tiap hari diputar murattal, tempat tidur 24 jam, itu dekat sekali. Ya, dan kita coba praktekkan itu luar biasa. Ada yang lain sajalah, yang tidak usah ke anak kami nanti diduganya macam-macam gitu kan. Tapi ya, yang dibacakan sekali langsung hafal gitu. Ya, ada yang demikian banyak, Imam Al-Bukhari yang lain-lainnya, contoh-contoh mulia lah yang lebih baik untuk diberikan contoh kepada kita. Tapi ketika kita ambil itu saripati yang kita terapkan terbukti. Nah, jadi kalau pengen dapat hikmah dari kecil tuh. Dan ternyata ini jadi kurikulum, jadi kebiasaan. Orang tua dulu tuh udah paham. Makanya kalau Bapak Ibu main ke Timur Tengah itu, ya, itu standar itu dari kecil tuh Quran. Karena itu udah ditularkan dari dulunya begitu. Ya. Silakan Anda cek biografinya. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan sebagainya itu. Al-Battani, Jabir bin Hayyan dan sebagainya. Itu dari kecilnya. Cuman 2 yang ditekankan kuat. Salat dan Quran. Salat dan Quran, salat dan Quran. Ngaji itu. Ngaji. Itu yang memberikan kecerdasan pancaran luar biasa. Hikmah sehingga menguasai banyak pengetahuan. Yang sekarang paling 1-2 bidang lah paling hebatnya. Dulu itu Masya Allah. Tafsirnya iya, hadisnya iya, hafal Quran iya, ahli kedokteran juga iya. Ya, Ibnu Sina kan luar biasa tuh Avicenna tuh. Ya, itu luar biasa, hafal Quran, tahu tafsir juga, ya, tahu fikih juga, kedokteran juga luar biasa, matematikanya luar biasa, fisika luar biasa, kitabnya banyak itu. Ya, kitabnya banyak. Kemudian siapa lagi? Ibnu Rushd, Averroes itu. Ini kan ahli Quran, ya, ahli pemikir juga, ahli logika juga, tahu fikih. Ya, tahu perbandingan fikih itu kitabnya Bidayatul Mujtahid. Itu Bidayatul Mujtahid kan digali di mana-mana itu, di kampus-kampus, di masjid-masjid sekarang. Itu dokter bedah yang ngarangnya. Bayangkan dokter bedah tuh ahli Quran. Ya, ada yang nemuin atom yang saya cerita kemarin Jabir bin Hayyan, ada yang terinspirasi bikin prototipe pesawat terbang, Ibnu Firnas dan sebagainya, itu banyak sekali. Ya, ada Al-Jabbar, Al-Khawarizm dan sebagainya, di matematika ada, di fisika ada, di kimia ada. Cuma perhatikan, ya itu kan luar biasa. Dari mana desain awalnya itu? Dari pendidikan kurikulum Islami yang ada pada mereka. Makanya orang-orang yang ingin menjauhkan Anda dari Quran sejatinya tidak ingin menjadikan Anda itu menjadi pintar. Makanya hidupkan lagi Qurannya. Ya. Bohong kalau ada orang mengatakan misalnya ke pesantren Quran itu pasti akan tertinggal. Enggak kok, kita biasa-biasa aja. Ini buktinya saya nggak ketinggalan. Alhamdulillah. Ya kan? Ya, jadi Allahu Akbar gitu. Ada banyak hal yang bisa dibuktikan. Banyak kitab-kitab ulama yang penting kita kaji tuh. Jadi kalau disebutkan ulama yang terbayang dengan ilmu keislaman aja. Banyak ilmu-ilmu umum yang bisa kita kaji. Suatu saat kalau udah ada kelas-kelas, jadi kalau kita udah enak, normal enak, nyaman, nanti seperti dulu saya akan hidupkan lagi tuh. Ya, kelas-kelas sesuai dengan passionnya masing-masing. Di Mira juga kalau basicnya nanti udah sempurna, maksudnya disampaikan dengan lengkap, nanti akan diklasifikasikan nih berdasarkan profesi. Ya, kita kan dulu ada kelas kan ibu rumah tangga, ini kelas di medis dari dokter sampai dengan petugas kesehatan macam-macam kita ada. Ini kelas pebisnis, pedagang, ilmuwan, kumpul, risetnya beda. Passionnya masing-masing. Nanti kita kuliahkan kurikulumnya di Quran ini ayatnya ini apa. Ini untuk yang pebisnis ya, ini begini. Ini untuk yang ilmuwan begini, ini yang di medis begini. Di medis pun nanti diturunkan lagi. Lengkap sekali. Ya, misalnya ada di dokter mata, apa ayat-ayat tentang mata di Quran turunkan, nanti di hadis apa, terus di kitab ulama klasik apa, kita bedah, kitab Ibnu Sina bagaimana, dan ini bagaimana, nanti bandingkan dengan kedokteran modern, apa yang bisa diriset. Ya, ya ada satu dokter itu, alim di Mesir itu riset, ya, risetnya satu ayat di surat Yusuf itu bisa menemukan salah satu formula untuk obat katarak kalau saya nggak keliru itu. Satu ayat di kekinian. Gitu ya. Nah,
fartadda basira gitu kan, bawa dengan gamisku ini, ya idza biqamisi hadza gitu kan, kemudian bawa dengan gamisku ini, tutupkan ke wajah bapak kita gitu kan, maka dia akan terbuka melihat. Ternyata di riset ada keringatnya Yusuf alaihissalam, keringat satu genetik dilihat, diolah, formulasi yang dibaca, dilihat, dikembangkan, ternyata salah satu jadi alternatif untuk pengobatan mata gitu ya. Jadi itu satu inspirasi gitu ya yang didapatkan dari kedalaman kita untuk mengaji, mengkaji. Tentunya kita bisa baca di alam, di semesta, belajar, bisa dari aspek pengetahuan lain. Ya, kita bisa belajar dari pengembangan peningkatan pengetahuan yang di Amerika, yang di Eropa. Nggak ada masalah, dikaji biasa. Ya, zaman Nabi juga begitu kok. Yang terjemahan dari ilmu-ilmu Romawi itu dibahas di ini, diajarkan kepada orang sekitaran. Tapi karena belajarnya pakai iman, maka ilmunya dibaca dengan kebenaran. Karena itu saya katakan, akal sehat itu penting. Tapi yang lebih penting iman yang sehat. Karena akan mensupport akal itu menjadi soleh. Jadi ada akal sehat, ada akal soleh. Itu beda. Yang sehat itu nanti betul bagus, logikanya benar, tapi kadang-kadang hanya digunakan untuk menguji, tidak ke action, hanya menguji argumentasi, menguatkan kebenaran, tapi implementasinya kadang-kadang nggak ada gitu, kosong. Ya, tapi kalau akal soleh, selain benar, bagus, logikanya berpikir benar baik, itu diberikan bimbingan untuk bersikap. Jadi ada sikap, ada follow up, ada manfaat, ada berkah. Ini yang kita butuhkan saat ini. Ya, banyak orang berakal sehat, ya, tapi karena imannya nggak sehat sehingga tidak terbawa kepada kesolehan praktikal, nggak dipraktekkan dalam bentuk kesolehan. Ada di atas sehat itu soleh namanya. Maka sekarang harus kita gerakan akal soleh. Ya, jadi ada gerakan akal soleh gitu ya untuk menaikkan level akal sehat. Baik, jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Nah itu ada sudah ya tadi saya sampaikan. As-Sami'ul Alim, Al-Hakim, dalilnya tadi, ya Yahya khudhil kitaba biquwwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatu. Kan kalau sudah hakim, hanan. Ya hanana, ya hanana. Hanan itu lembut. Lembut, baik, halus, ya bijak. Kalau sudah hakim itu bijak. Bicara bijak, lembut, baik gitu kan. Macam-macam dan seterusnya. Wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya sampai ayat 15-nya itu. Ya. Wah, ibu deh kalau dari kecil anak didekatkan ke Quran itu sifat-sifatnya akan muncul, kelembutan, kebaikan, menjauh dari maksiat, taat pada orang tua. Walaupun dengan kekanak-kanakannya, pada saatnya kita akan menikmatinya. Ya, pada akhirnya akan terasa indah. Ya, kalau mendekat kepada yang Maha Indah. Kalau diangan-anganin saya ya gundah gitu kan. Sudah ya? Baik, itu yang nomor 5. Wah, saya janji ada 10 menit lagi ya, kita sempurnakan ya. Yang lain-lainnya teman-teman sekalian, nah itu ada kegelisahan-kegelisahan. Kemudian kalau ada kesaksian-kesaksian yang diragukan, kan? Atau ingin kita membuktikan orang-orang yang tidak benar dalam bersaksi sehingga Allah tampakkan lewat bukti-bukti lain. Banyak nih. Ya, hakim misalnya nih sedang menguji nih, ya kan disumpah saksi ya. Nah, itu kan kesaksian palsu itu dosanya besar sekali di sisi Islam. Tapi kadang-kadang ada orang nekat juga. Ya, ada orang nekat tuh dan sebagainya karena macam-macam hal. Nah, kalau ingin memantapkan pada jiwa kita yang profesinya hakim, yang ingin membuktikan mana yang benar. Hakim itu kan mengambil pancaran hikmah tuh. Hati-hati, pertanggungjawabannya besar si Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan akhiratnya itu jauh lebih dahsyat ya. Makanya ini boleh digunakan, ini salah satu nama untuk memohon kepada Allah, ya syahid, ya syahid, ya syahid, yal khabirul basir syahid. Yal khabir, yal basir, ya syahid. Yang maha mengetahui segala informasi, yang maha menatap dengan tajam, yang maha menyaksikan segala hal, mengetahui segalanya gitu kan. Allahumma syaddnal khair, ya Allah tampakkan kepada kami segala yang baik-baik. Wa syaddal haqqa wa sidqa, tampakkan kepada kami suatu buah kebenaran yang benar-benar benar. Itu kan? Yang benar, yang benar, yang benar. Nanti Allah akan kasih jalan. Ya, bisa jadi dalam mimpinya dia melihat sesuatu, nanti ditelusuri, ya realnya benar. Bisa jadi datang sisi lain, saksi yang membuktikan bahwa keterangan saksi yang sebelumnya itu salah. Bisa dibuktikan dari bukti-bukti yang tampak, tiba-tiba masyarakat menggerakkan, ada ini, ada itu muncul. Bisa membaca, oh ternyata yang benar yang ini. Ada. Ya. Nah, ibu juga sering gini, Bu, sering zikir gini nih. Ya, supaya suami pulang ke rumah nggak menyembunyikan sesuatu gitu. Dengan yal basirus syahid, yal basirus syahid, yal basirus syahid kan. Ya, sama-sama tuh. Jadi nggak ada gangguan gitu ya, insyaallah. Pokoknya silahkan gunakan sesuai kepentingan kita ya. Baik. 6. Sadisan wa sadis. Asmaul muta'alliqah bi qudratihi ta'ala wa tadbirihi lil umur. Nama-nama yang terkait dengan kudrahnya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan tata kelola setiap aktivitas. Ya.
tata kelola setiap perkara kehidupan. Jadi bagaimana Allah mengatur dengan kuasanya, ya, mengelola segala hal, mengatur dengan sempurna, ada nama-namanya. Apa di antaranya? Ya, Al-Qadir, Al-Wakil, Al-Wali, Al-Hafidh, Al-Malik, 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 bisa dibaca pendek Malikun, ya, bisa dibaca Malik. Ya, Malikun seperti Al-Fatihah ayat 4 kan, Maliki Yaumiddin, Malik, ya. Nah, bisa dibaca pendek seperti surat An-Nas, Malikin Nas, ya. Nah, yang Al-Fatihah ayat 4 tadi itu bisa dibaca dua riwayat, bisa Maliki Yaumiddin, Hafaz an Asim, bisa dibaca pendek Maliki Yaumiddin, Qalun An-Nafi' atau Warsh An-Nafi'. Jadi bisa dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Kalau Anda yang baca Al-Fatihah, imamnya baca pendek, itu mengikuti riwayat apa? Qalun dari Nafi' atau Warsh dari Nafi'. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Qalun dari Nafi' atau Warsh dari Nafi', tergantung imalah setelahnya, ya. Kemudian kalau baca Maliki Yaumiddin, itu Hafaz dari Asim. Baik, kemudian Al-Fattah, Al-Fattah. Lalu Al-Hasib, kemudian Al-Muntaqim, kemudian Al-Muqit. Al-Qadir, Al-Wakil, Al-Wali, Al-Hafidh, kemudian Al-Malik, Al-Malik, Al-Fattah, Al-Hasib, Al-Muntaqim, Al-Muqit. Ya, jadi kalau ada permohonan-permohonan kita terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk pengaturan, penjagaan dan sebagainya, ya kan, terkait kudrah jalan kehidupan kita, tata kelola hidup kita, boleh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama ini. Ya. Nah, ini aspeknya luas sekali. Ya, baik itu di pengelolaan hidup kita sendiri misalnya kan, ya, ataupun di keluarga, atau bahkan nanti yang dititipi jabatan dari levelnya regional, daerah sampai ke level tinggi nasional misalnya, boleh ini minta. Ya, ya seperti yang tentang Al-Malik kan, ya Allah yang Maha Raja, Maha menguasai. Itu kalau menyebut nama Al-Malik, Malik, itu bukan hanya menyebut namanya raja segala raja, ya, pengatur segala hal, tapi juga menyebutkan bagaimana kesempurnaan Allah sebagai sang maha segalanya mengelola sesuatu. Jadi kita memohon kepada Allah, ya Allah dengan keagungan nama-Mu ya Allah yang maha mengatur segala sesuatu dengan sempurna, berikan hamba bimbingan, ya, dengan titipan kecil, amanah kecil yang Kau tempatkan kepada hamba untuk mengatur ini negeri ini Indonesia, untuk mengatur ya Allah wilayah saya di Bekasi, wilayah saya di Depok, wilayah saya misalnya di A, di B, di C. Kau titipkan kepada aku tetesan kecil ya Allah yang pertanggungjawabannya begitu besar. Hamba takut ya Allah jika memang hamba salah mengelola. Ya, hamba takut jika hamba ketika mengelola ini pertanggungjawabannya besar di hadapan-Mu yang tidak bisa hamba pertanggungjawabkan. Hamba takut kalau di sudut desa itu ada yang mengadu karena hamba tidak adil ya Allah. Maka mohon dengan keagungan nama-Mu, Yal Malik, Yal Malikul Malik, Ya Malikal Mulki. Kan? Kita bisa bacakan ayatnya yang Ali Imran ayat 26 itu. Ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir, gitu kan? Boleh kita bacakan itu, minta. Oke? Terus kalau kita misalnya merasa terbatas kemampuan untuk mengerjakan satu hal tertentu, gitu kan? Ya, kita bisa mohon dengan Allah yang tidak punya batas dalam segala hal kemampuannya, yang kuasa atas segala hal. Ya, apa itu sifatnya? Al-Qadir. Ya, Al-Qadir. Nah, ini di sini tersebut Qadir, kan Qadir kita ganti ke dalam bentuk Maha, Qadir. Ya, Qadir. Ya, ini bisa kita buka dengan satu hal lalu disambungkan ke yang lainnya. Contoh prakteknya gini misal. Gini. Kita ingin memohon kepada Allah satu limpahan rizki untuk digunakan pada kebaikan tertentu. Ya. Saya mau bangun pesantren nih, bangun madrasah nih, atau bangun panti yatim, fasilitasi sesuatu. Kita minta sama Allah, karena ini di luar kemampuan saya nih. Ya, saya cuma punya 1 juta, sementara untuk bangun ini 1 miliar. Gitu kan? Terus kita mohon pada Allah untuk menggerakkan hamba-hambanya yang terbaik, untuk mengirimkan rezeki, untuk mewujudkan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Kita bisa minta dengan menyebut nama yang kuasa ini. Ya, yang maha kuasa atas segala hal, mengatur, menata semua. Lalu sambungkan dengan rezeki. Bagaimana cara mintanya? Kita sebutkan begini misalnya. Yal Qadir, ya Allah, yalladzi ala kulli syai'in qadir. Allahumma, kalau ya Allah mau kita ganti dengan kalimat lembut yang dalam, Allahumma, yalladzi ala kulli syai'in qadir. Allahumma, yalladzi ala kulli syai'in qadir. Ya Allah,
yang menguasai terhadap segala hal dan mengaturnya. Ya. Allahumma yalladzi ala kulli syai'in qadir. Sudah? Urzuqni rizqan min indika ya Razzaq. Misal. Allahumma pancarkan kepadaku keberkahan rizki. Rizki dari sisimu saja. Ya Razzaq yang maha mengatur segala rizki. Maha memilikinya. Jadi Anda buka dengan Al-Qadir. Anda sambungkan dengan Ar-Razzaq. Gitu kan? Itu dahsyat itu. Nah, contoh. Doanya ibunda Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Ibunya itu memohon kepada Allah. Puncak sesuatu. Ketika anaknya divonis tidak bisa melihat secara medis. Dan dia punya keinginan kuat untuk belajar hadis. Setelah cepat menangkap Al-Quran. Apa yang dibacakan? Ya, karena anak nggak melihat, penglihatan itu kan basar. Ya, sam'a wal basar. Allah punya sifat maha melihat dengan ilmunya. Disebut basir. Ya kan? Al-basir. Yang memberikan penglihatan, mengawasi, melihat segalanya. Ya, alimul basir, sami'al basir. Ya, apa yang terjadi? Ini fatannya, kecerdasannya Ibunda Al-Bukhari. Itu menggabungkan Al-Qadir dengan Al-Basir. Perhatikan kalimatnya. Yal basir. Duhai Allah yang maha menatap dengan tajam. Ya kan? Yang punya sifat menatap, melihat dengan tajam, mengawasi segala hal. Yalladzi ala kulli syai'in qadir. Ya, yang terhadap segala hal maha mengetahui, maha menguasai, maha mengatur. Yal basir. Yalladzi ala kulli syai'in qadir. A'id basirat abni. Mohon kembalikan penglihatan anakku. Ya. Yal basir. Yalladzi ala kulli syai'in qadir. A'id basirat abnik. Mohon kembalikan penglihatan anak saya sehingga dia bisa menatap kembali ya dengan niat untuk ibadah, untuk belajar, meneruskan risalah ya Arhamar Rahimin yang telah ditunjukkan, dipedomankan oleh Rasulmu yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Al-Bukhari kecil juga sedang mengulang surat Qaf itu kan surat 50 ya sampai di ayat ke-21 kemudian 22 ya. Begitu sampai ke ayat itu apa yang diulangnya? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kan saya pernah sampaikan, di ayat kan tentang akhirat ini. Tentang kejadian di mana orang nggak bisa melihat situasi yang sesungguhnya. Dia nggak lihat resiko-resiko tentang apa yang dia kerjakan. Ditampakkan oleh Allah yang tadinya tertutup, dibuka kelihatan semua. Sehingga ketakutan mendalam datang. Ini keberkahan ini, dipancarkan ke dunia. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna anka ghita'aka. Kamu dulu tertutup pandangannya, sekarang kami buka penutupmu itu. Basaruka al-yawma hadid. Pandanganmu sejak saat ini akan terbuka kembali, menatap dengan tajam. Dapat percikan keberkahan itu, tiba-tiba lompat melihat. Dia kejar ibundanya. Ummi laqad ra'ait. Ibu saya bisa melihat kembali. Ibu sedang tertidur, ketiduran capek berdoa itu di hamparan sajadah yang dibentangkan, tertidur bertemu dengan mimpi dengan Nabi Ibrahim, dikatakan anakmu bisa melihat kembali dengan izin Allah. Ini dampak dari tafaul. Ya, memilih nama terbaik. Yang diharapkan ada doa di situ. Makanya kita pilihkan untuk tafaul. Beri anak nama Muhammad. Saya mendapatkan keberkahan dari nama itu dari Rasulullah SAW. Ya, maka Al-Bukhari itu kan namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Kharasani Al-Uzbekistani. Sekarang Uzbekistan. Dapat keberkahan dari situ. Begitu dipanggil bangun ibunya, kaget melihat anaknya udah bisa lihat. Berpelukan. Kan? Masya Allah. Itu ada kisahnya di muqaddimahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Fi syarah Sahih Al-Bukhari. Ya, kalau kita ngaji dapatkan itu, itu kita gunakan itu. Jangan lupa. Nama itu dibentangkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Makanya kuncinya dipakai saat kita memerlukannya. Ya, mohon minta sama Allah. Minimal Allah ganti ya. Penglihatan, saya selalu berusaha sebaik mungkin berhusnudzan kepada Allah. Saya tidak menyebut orang-orang ini nggak bisa lihat, tapi Allah menutup penglihatan mereka dari maksiat. Ya, tapi bagaimana caranya kemudian meningkatkan kualitas penglihatan hati sehingga mata secara zahirnya tak melihat tapi batinnya kuat untuk menatap. Dia tahu, dia bisa bedakan mana yang maksiat, mana yang bukan. Ada orang bisa melihat, dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang lain. Ya, baik. Itu ya teman-teman sekalian, Anda bisa gunakan itu. Silahkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Untuk penjagaan Al-Hafidh, untuk kedudukan Al-Malik, itu kan membuka sesuatu yang sulit Al-Fattah. Yal Fattah, Yal Fattah, Yal Fattah, Yal Fattah. Kalau ada kesulitan tuh di rumah, kan? Pekerjaan, Yal Fattah, Yal Fattah, Yal Fattah, Yal Fattah, Yal Fattah. Termasuk membuka bisnis baru tuh, ada bisnis baru kan, yang sulit atau diplomat tuh, diplomat. Ya, yang mau bertugas tuh, boleh gunakan dikit ini. Allahumma Yal Fattah, Yal Fattah, Yal Fattah, iftah li abwabal khair fi biladin ya Allah amalu fiha ya Allah. Mohon bukakan segala bentuk kebaikan di tempat yang aku ditugaskan di dalamnya di negeri ini ya Allah. Allahumma Yal Fattah, Yal Fattah, Yal Fattah. Ya kan? Karena ayat-ayat ini sering digunakan juga di dalam Al-Quran, ditampilkan kepada kita untuk membuka segala hal yang baik. Ya, inna fatahna laka fatham mubina, gitu kan?
Jadi ayat Al-Fatah ini kan dalam Fathu Mekah, dibuka Mekah dengan suasana yang baik. Datang Nabi, membawa risalah kan, Fathu Mekah itu buka, segala kebaikan muncul. Yang tadinya jelek-jelek jadi baik semua. Diplomat-diplomat kita tuh, boleh bacakan itu. Jadi dubes datang ke situ atau jadi diplomat, ya home staff misalnya, atau sekedar juga local staff yang berharap jadi home staff naik ke atas, jadi dubes, jadi menlu. Ayo, begitu ditugaskan, baca zikir ini, Allahumma yal fattah, Allahumma yal fattah, yal fattah. Iftah li abwabal khair fi kulli biladin a'malu fiha, ya, fi kulli biladin mab'uthtu fiha. Ya Allah, mohon ya Allah, buka segala pintu kebaikan, segala yang mulia-mulia di tempat aku ditugaskan, di tempat aku dikirimkan. Setelah itu ikhtiar dengan yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Jadi diplomat yang hebat, yang baik, kuasai bahasanya. Ya, seperti diplomat-diplomat kita dulu tuh, ya, tugaskan udah paham bahasa. Jangan sampai ke Amerika nggak ngerti bahasa Inggris, ke Jepang nggak bisa bahasa Jepang, gitu kan? Jadi pelajari dulu. Ya, saya harap demikian tuh di Kemlu juga ya, tempatkan yang bisa menguasai bahasanya sehingga berinteraksi diterima dengan enak gitu kan, dengan nyaman. Baik. 7 wa hunaka asma'un ukhra lam tudhkar bin nass fil Qur'an walakinnaha istamaddat min af'alin aw sifatin lahu ta'ala waradat bil Qur'an. Ya, ada nama-nama yang indah juga, yang baik, yang bagus, nggak disebutkan langsung namanya dalam Al-Qur'an seperti yang tadi kan ada semua di Qur'an, ya. Al-Ali ada, Al-Hakim ada, As-Sami ada, Al-Khabir ada. Ini nggak kelihatan langsung tapi tersirat di dalam sifat-sifat perbuatan yang melekat pada Allah. Ya, ketika Allah menyampaikan ini, menyampaikan itu, akan memberikan ini, memberikan itu, memberikan konsekuensi ini, nampaklah sifat-sifat itu. Ya, apa di antaranya? Al-Qabid, ya, Al-Basit, yaqbidu wa yabsut, ya. Al-Qabid, Al-Basit, Ar-Rafi', Al-Mu'izz. Lihat ininya ya, saya bacakan cepat jadi Anda melihat, jadi Anda bisa harakati. Al-Qabid, Al-Basit, Ar-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Mudhil, Al-Mujib, Al-Ba'ith, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Malik Al-Mulki, ya, Al-Jami', Al-Mughni, Al-Mu'ti, Al-Mani', Al-Hadi, Al-Baqi, Al-Warith. Ya? Baik. Nah, nanti prakteknya silahkan digunakan. Nanti kan kita ada sesi praktek. Ya, besok tanya jawab. Nanti Anda kalau mau tanya ini juga saya tunjukkan dengan cepat sehingga interaksinya langsung ke esensi ya. Nanti mau dipakai di mana boleh silahkan. Ya. Mau minta keturunan yang soleh-soleh, yang bagus, yang apa manggil Allahnya supaya bisa diberikan yang keturunan yang baik. Nanti ada. Ya. Kalau mau minta kedudukan yang baik seperti apa, gitu kan? Nah, kalau kita ingin minta diangkat derajat bagaimana? Kalau minta rizkinya ditambahkan, gitu kan? Dan ditutup peluang-peluang maksiat dari rizki, mintanya seperti apa? Ada nanti. Ya, ini saya bacakan dulu. 8 yang terakhir. Ya, thaminan wa thamin wa hunaka asma'un ukhra lahu ta'ala mustamiddah, ya, mustamiddatun minal ma'ani al-waridah fil Qur'an. Kalau tadi dari perbuatan-perbuatan sifat af'alnya Allah keluar ini semua, pemberian-pemberian, kan, dan sebagainya keluar. Kalau ini dari makna yang terambil dari makna-makna Al-Qur'an, kan, firman-firman Allah. Jadi keluar nama-nama itu, sifat-sifat itu bisa kita gunakan dalam interaksi ibadah kita. Ya, pertama apa? An-Nur. Ya, An-Nur, nurun 'ala nur. Ya. Nurun 'ala nur. An-Nur, kemudian As-Sabur, Ar-Rasyid, Al-Muqsit, Al-Wali, Al-Jalil, Al-Adl, Al-Khafid, Al-Wajid, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Ad-Dar, kan? An-Nafi', yang Maha membalas ya segala orang-orang yang berbuat buruk, berbuat jahat, kan? Dibuat sistem kalau begini begini, kalau begitu ya begitu. Nanti kita jelaskan kemudian. Ya, kemudian terakhir An-Nafi', wa yattasilu bidzalika sifata at-takallum wal iradah. Dan terkait dengan itu semua sifat mengkhitab, ya, Maha menyampaikan segala hal yang Dia kehendaki dan Maha berkehendak atas apa yang Ia inginkan. Selesai pelajaran kita. Ya, semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terlahir dari apa yang saya sampaikan, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memberikan jalan kepada kita untuk memahami dengan baik apa yang kita pelajari serta membimbing kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat, semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalan-jalan kebaikan dan istiqamah di dalamnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ditutup oleh Ustadz Fadil nanti untuk menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.